Kisah dimulai dengan seorang prajurit yang tumbang di tengah pertempuran sengit. Seorang pria berambut putih muncul memancarkan aura yang dahsyat. Dia tampak siap bertarung dengan segenap kekuatannya. Beckham Joel adalah nama prajurit itu, yang dikenal sebagai bintang baru jiwa bela diri. Azura sang iblis langit muncul untuk pertarungan yang menjanjikan sebuah epos besar. Sepertinya pertempuran di antara mereka baru saja dimulai. Seorang pemimpin misterius dengan janggut panjang dan pakaian gelap tampak sangat jeli dengan wajah yang menyeratkan bahwa dia sedang merencanakan sesuatu. Dua pria dengan pedang saling beradu, itu tampaknya adalah pertarungan yang sangat pribadi dan mereka tampak sangat tegang. Pemimpin sebelumnya memancarkan kepercayaan diri bahkan saat sendirian, dia ditakuti dan dikagumi oleh orang lain yang membuatnya penuh dengan kebanggaan. Wajah dingin seorang prajurit yang terluka dengan darah yang menetes ke bawah. Seorang pemimpin sekte dihormati sekaligus ditakuti. Semua orang mempertaruhkan nyawa untuknya seolah-olah dia adalah iblis sejati bagi pengikutnya. Pria dengan rambut putih muncul dan menanyakan kata-kata terakhir lawannya. Tampaknya pertempuran mendekati akhir yang intens. Sang pemimpin sekte terluka parah namun menertawakan situasi tersebut. Sang pemuda berpikir bahwa semangat sang pemimpin akan menjadi cerita yang bagus untuk kisah kepahlawanan. Dia merasa lebih unggul darinya di saat pertempuran itu. Dia sedang merenungkan bagaimana dia akan menyiksa pemimpin sekte itu sebelum membunuhnya. Dia tidak ingin mengakhiri pertarungan terlalu cepat. Dia ingin menikmati setiap momennya. Pemimpin sekte menantang sang iblis langit Azura, menyatakan bahwa kekejamannya akan berakhir hari itu. Namun pada saat itu sang pemimpin sekte memohon ampun. Dia memohon demi nyawanya seolah harga dirinya telah disingkirkan. Beckham Joel muncul dengan pedangnya dan tatapan dingin penuh tekad. Bocah berambut putih itu bertanya apakah dia sedang berhalusinasi. Dia tampak tidak percaya dengan apa yang terjadi atau situasi yang dialaminya. Pria itu mengatakan lawannya adalah iblis langit Azura dan dia tidak bisa menunjukkan belas kasihan. Dia harus mengalahkannya demi bertahan hidup. Sang iblis merasa dia belum cukup putus asa. Jadi dia mencoba sekali lagi untuk melarikan diri dari maut dengan memohon kesempatan lain. Beckham Joel menjadi marah dengan situasi tersebut. Siap menggunakan segala yang dia miliki untuk mengakhiri pertarungan. Pemimpin sekte berkata dia akan bersembunyi di pegunungan. Dia ketakutan dan ingin melarikan diri untuk menghindari bahaya lebih lanjut. Bocah itu terkejut dengan sikap sang pemimpin sekte. Dia tidak menyangka pria itu adalah seorang pengecut dan pertarungan itu tampak mustahil baginya saat itu. Pria tersebut menyatakan dia akan menjadi pahlawan. Dia berencana menggunakan pertempuran itu untuk mendapatkan ketenaran dan pengakuan. Dan tidak sabar untuk mulai menjalankan rencananya. Saudaranya berkata dia akan menggunakan transmisi suara untuk menjaga penampilan. Namun sepertinya dia tidak bisa mempertahankannya lama. Sang pemimpin sekte ditakdirkan untuk mati hari itu. Dia mengira tidak akan selamat dari pertarungan tetapi masih mencoba mencari jalan keluar dari kesulitannya. Sang prajurit tampak sangat kesal. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sang pemimpin masih hidup dan dia mulai kehilangan kendali atas situasi tersebut. Sepertinya pertarungan yang sangat cepat telah terjadi. Dalam satu gerakan Beckham Joel tewas. Sang pemimpin telah menang. Waktu berlalu dan 22 tahun telah terlewati. Segalanya telah berubah. Tempat yang dulunya penuh dengan kegelapan dan kejahatan telah berubah menjadi tempat yang damai. Sang iblis dengan kekuatannya telah menghancurkan lawannya dan yakin dia telah memenangkan pertempuran. Namun lawannya belum menyerah. Sang pemimpin bertanya-tanya mengapa bocah itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungan itu. Dia sangat penasaran tentang apa yang terjadi pada hari itu. Pria tua itu melindungi generasi baru. Dia mengamati segalanya untuk memastikan tidak ada yang terluka demi melatih pahlawan baru dengan kebijaksanaan. Dia berkata dia terlalu mengkhawatirkan kekuasaan. Dia bercerita bahwa ketiga putranya telah bertarung untuk menjadi penerus sekte yang menyebabkan banyak masalah. Dia mengungkapkan bahwa semua putranya telah tewas. Dia ingin menciptakan pemimpin baru yang kuat yang tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan harus mengelola segalanya sendiri. Sang pemimpin memperkenalkan putra bungsunya, Yugang, sebagai pemimpin sekte berikutnya. Dia yakin bocah itu akan melampaui semua orang lainnya. Dia berkata bocah itu telah dibesarkan secara berbeda sehingga dia tidak akan buta oleh kekuasaan dan kekuatan. Dia memiliki rencana untuk masa depan putranya. Sang pemimpin menyebutkan dia telah mengambil banyak tindakan pencegahan untuk memastikan bocah itu menjadi pemimpin sekte terkuat. Dia memiliki ekspektasi yang tinggi untuk hal ini. Sang pemimpin meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja dan dia tidak perlu khawatir. Bocah itu sangat rendah hati dan peduli pada ayah serta keluarganya, anggota sekte lainnya menyatakan bahwa putranya akan menjadi pemimpin berikutnya dan dia adalah keturunan dari iblis langit. Mereka semua sangat bangga dan bahagia. Pemuda itu memegang sebuah gulungan. Dia tampak cukup misterius dan sedang merencanakan sesuatu yang besar. Dia tidak sabar untuk menunjukkan kekuatannya. Rak penuh buku kuno muncul dalam adegan tersebut. Sepertinya itu adalah tempat terpencil yang penuh kebijaksanaan, menandai dimulainya fase baru. Seseorang mengambil kuas dan mulai menulis di atas kertas.
Itu adalah awal dari sebuah cerita atau catatan peristiwa penting, sebuah momen refleksi, pemimpin sekte muda itu tengah menulis sesuatu di mejanya, dia tampak sangat fokus dan penuh pertimbangan, mewujudkan sosok pemimpin yang cerdas. Bocah itu mendengar seseorang mendekat dan bertanya siapa itu, apa yang akan dia temukan? Itu adalah sebuah misteri yang menantinya. Sayan Sagit membungkuk kepada pemimpin sekte muda tersebut. Dia adalah spesialis penyiksaan dan tampak seperti pria berbahaya dengan metode-metodenya. Spesialis penyiksaan itu melaporkan kemajuan penyiksaan yang dilakukan atas perintah tuannya. Dia tampak sangat menikmati pekerjaannya. Putra sang pemimpin curiga ayahnya sedang mengujinya. Dia memiliki tatapan misterius seolah dia menikmati semua itu. Seorang kriminal telah disiksa di penjara selama 3 hari. Dia tampak sangat menderita selama waktu ini. Kondisinya kritis. Pada hari pertama kulit kriminal itu dikuliti dan dia dimasukkan ke dalam air garam. Itu adalah penyiksaan yang mengerikan dan dia sangat menderita. Pada hari kedua seekor babi memakan kaki sang kriminal. Rasa sakitnya tampak tak berakhir dan situasinya semakin putus asa. Pemimpin sekte berpikir hanya dialah satu-satunya yang mampu menyiksa seseorang seperti ini. Dia merasa puas atas penderitaan orang lain. Pemuda itu berteriak bahwa itu tidak cukup. Dia ingin melihat lebih banyak rasa sakit dan penderitaan, tidak menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Pemimpin sekte menyatakan dia akan menggunakan penyiksaan yang lebih brutal. Dia tampak bersemangat dengan ide itu, termotivasi oleh penderitaan orang lain. Sebuah pintu terbuka dan sepertinya seseorang akan masuk. Ketegangan sangat terasa dan rasa penasaran tumbuh atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Yuga menatap ke arah pintu, tanpa menunggu seseorang masuk. Sepertinya itu adalah jebakan dan dialah sang predator. Dia tampak berbicara tanpa berpikir dan menyesalinya. Dia memarahi dirinya sendiri atas kata-kata dan tindakannya. Pemuda itu tidak percaya pada apa yang baru saja dia dengar. Dia marah pada anggota sekte yang begitu kejam. Bocah itu melihat selembar kertas yang menyatakan dia bukan pemimpin yang baik. Dia merasa sangat frustrasi dengan situasinya saat ini. Dia kesal karena tidak bisa berbicara dengan siapapun dan situasinya tampak semakin memburuk. Dia sendirian. Dia berkata dia hanya ingin kehidupan yang normal tetapi tidak bisa memilikinya. Dia sangat frustrasi dengan situasi tersebut, merasa disalahpahami oleh semua orang. Seseorang bertanya kemana pemimpin sekte pergi dan dia menjawab dia pergi untuk membuang sampah yang dia temukan. Itu adalah jawaban yang samar. Orang-orang terkejut mengira dia telah menyingkirkan seseorang dari sekte ortodoks. Mereka dipenuhi rasa takut dan penasaran. Salah satu anggota berkata dia telah melakukan hal yang benar. Mereka mengikuti prinsip sekte dengan ketat dan kurang memiliki opini pribadi. Pemimpin sekte menjelaskan dia hanya mengambil sampah dari jalanan. Dia tidak menyukai sekte tersebut dan sepertinya tidak ingin berada di sana. Pemimpin sekte mengakui bahwa menjalani kehidupan normal dengan kecepatan sekte saat ini adalah mustahil. Dia perlu berbicara dengan ayahnya tentang situasinya. Dia ingin menyelesaikan masalah ini sebelum dipaksa mengambil posisi ayahnya. Dia takut akan masa depan dan menginginkan kebebasan. Dia mendengar seseorang memanggilnya dan terkejut. Dia mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Merasakan situasi yang tegang, tetua sekte Somian Magun selalu tersenyum. Orang-orang menghormati dan takut padanya. Somian Magun melaporkan bahwa sang pemimpin sekte dalam kondisi kritis. Ekspresi seriusnya menunjukkan sesuatu yang gawat telah terjadi. Pemimpin sekte terkejut oleh berita tentang ayahnya. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya dan merasa putus asa. Pemuda itu terkejut oleh sesuatu dan sepertinya menemukan hal yang tidak terduga. Wajahnya tampak serius dan cemas. Bocah itu membawa potret ayahnya menuju ke suatu tempat dengan orang lain mengikutinya. Mungkin untuk pemakaman atau penguburan. Dia tetap sendirian. Menatap potret tersebut, tampak sangat sedih dan kehilangan, tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Dia merasa sangat menderita. Sang pemimpin sekte terguncang. Dia mempertanyakan bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini. Tampak sangat terguncang. Tiba-tiba pemimpin sekte menjadi sangat marah. Dia seolah berteriak karena amarah dan keputusasaan. Kewalahan oleh segalanya, dia lari ke kamar ayahnya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dia merasa menderita dan takut akan berita tersebut, sangat membutuhkan jawaban. Salah satu tetua berkata luka ayahnya semakin parah dan dia tidak akan bertahan lama. Dia sangat sakit dan tidak ada harapan tersisa. Sang ayah bertanya apakah Yugang ada di sana. Dia hampir terlalu lemah untuk berbicara dan situasinya tampak sangat gawat. Sang pemuda menyuruhnya untuk menghemat tenaga. Dia berjuang keras untuk bicara seolah-olah dia tidak ingin mendengar hal lain. Pria tua itu memberitahu putranya bahwa dia akan menjadi pemimpin sekte yang baru. Itu adalah momen yang sangat menyedihkan dan dia tampak di ambang kematian. Yugang berteriak dalam keputusasaan. Dia tidak ingin percaya pada apa yang terjadi dan sepertinya sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Dia meletakkan tangannya di pintu seolah-olah akan pergi ke suatu tempat, mungkin mencari jawaban tentang apa yang sedang terjadi. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menghindari menjadi pemimpin iblis seolah sedang bertarung melawan takdir yang mengerikan.
pemuda itu mulai berjalan, tampak terburu-buru. Dengan ekspresi tegas, dia menuju ke tempat lain. Matanya berubah menjadi merah, tampak menyeramkan. Mungkin dia mulai kehilangan kendali atas situasi tersebut. Dia bertanya siapa orang asing yang ada. Di kamarnya, sepertinya seseorang sedang mengikutinya, menyelimuti segalanya dalam misteri. Sang pemimpin bertanya lagi siapa itu, terdengar marah dan curiga. Dia sangat membutuhkan jawaban tentang segalanya. Orang tersebut menyerangnya di titik saraf, menunjukkan bahwa dia sedang melawan seseorang yang sangat kuat dan terampil. Pemuda itu ditendang tepat sasaran dan pertempuran dimulai. Dia tampak sedang bertarung dengan segenap kekuatannya untuk melarikan diri dari situasi tersebut. Dia tidak bisa bergerak dan perlu memanggil bantuan. Sepertinya dia dalam masalah besar dan situasinya kritis. Dia harus keluar dari sana. Yugan diserang dari segala sisi, dikepung oleh para prajurit yang sangat kuat dan bertekad. Bocah itu terkejut, tanpa tidak yakin apa yang harus dilakukan sementara yang lain berteriak bahwa mereka harus membunuhnya. Salah satu dari mereka menyatakan bahwa siapapun yang melenyapkan Yugang akan diberi imbalan besar. Semua orang tampak setuju, siap menyerang. Para pembunuh melemparkan diri mereka ke arah pemuda itu dengan segala kemampuan mereka. Sepertinya dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari begitu banyak musuh sekaligus. Seorang prajurit berkata mereka akan melarikan diri dari sekte bersama sang pemimpin, bertekad melindunginya dengan segala cara, musuh-musuh tersebut dikalahkan oleh orang asing yang muncul dengan luka parah dan berlumuran darah setelah pertempuran brutal. Yugang takjub. Dia tidak menyangka akan mengalahkan begitu banyak prajurit elit dengan begitu mudah hanya menggunakan kekuatannya sendiri. Salah satu prajurit berteriak pada Yugang dan mencoba menyerang. Dia tampak buta oleh amarah setelah semua yang terjadi. Prajurit itu mencoba serangan lain tetapi Yugang lebih cepat dan berhasil mengalahkannya lagi hanya dengan tinjunya. Prajurit itu tidak percaya dia telah dikalahkan dengan begitu mudah dan tanpa putus asa dengan hasil pertarungan. Dia tidak memiliki tenaga tersisa. Yugang tampak misterius di bawah sinar bulan. Dia tampak siap menghadapi apapun yang menghalanginya dengan tekad besar. Dia jatuh dari ketinggian yang luar biasa seolah-olah dia telah dikalahkan oleh seseorang yang sangat kuat dan perkasa. Dia dalam masalah. Seorang pembunuh berteriak dengan geram. Dia tidak percaya pemuda itu telah meloloskan diri dan sangat marah karenanya. Menuntut jawaban, Somian Magun memerintahkan para prajurit untuk berhenti. Dia tampak tenang dan sangat percaya diri. Tahu persis apa yang dia lakukan di setiap langkahnya. Seorang prajurit berkata jika mereka membiarkan Yugang kabur mereka akan menanggung akibatnya. Dia tampak sangat cemas dan marah. Buang Wong juga berteriak bahwa mereka akan segera mengejar Yugang. Sepertinya pengejaran itu tidak ada habisnya dan pertempuran berlanjut. Salah satu prajurit berpikir mereka bisa membunuh Yugang kapanpun. Mereka mau seolah-olah mereka tak terkalahkan dan sangat kuat. Pun Xian memperkenalkan rencana agung iblis langit Azura seolah-olah dia adalah karakter sentral dari seluruh cerita. Prajurit itu memastikan bahwa mereka tidak akan kehilangan Yugang. Dia tampak sangat yakin bahwa mereka akan menangkapnya lagi dengan cepat dan mengalahkannya. Dia memerintahkan mayat-mayat untuk dibuang dan para tetua untuk dikumpulkan karena upacara kenaikan tahta sang pemimpin akan segera dimulai. Yugang terlempar tinggi ke udara, tanpa terluka. Dia tidak bisa lolos dari serangan musuhnya yang sangat kuat. 1 hari penuh telah berlalu dan pemuda itu bertanya siapa yang melakukan ini padanya. Dia tampak sangat bingung dan kesal. Prajurit misterius itu berkata mereka akan segera tiba di Shanxi. Sepertinya mereka menuju ke sebuah tempat penting. Salah satu musuh merangsek maju dan menghentakkan kaki dengan keras ke tanah. Sepertinya menuju untuk menemui seseorang atau sesuatu di lokasi tersebut. Sang protagonis berkata dia akan melepaskan titik saraf yang lain, tanpa berpengetahuan tentang cara menyembuhkannya menggunakan keahliannya. Sang pemimpin bertanya-tanya apakah dia akhirnya bebas. Sepertinya dia telah terjebak di suatu tempat dan akhirnya berhasil meloloskan diri. Para prajurit berkata dia diciptakan untuk membantu pemimpin sekte. Dia tampak sangat setia kepada pemimpinnya dan siap mengikuti perintah apapun. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Puncian dan sepertinya dia sangat kuat dan memiliki peran penting dalam seluruh cerita. Pemuda itu bertanya apakah Somian Magun adalah orang yang memimpin pemberontakan seolah ingin tahu siapa di balik semua itu. Puncian mengonfirmasi bahwa Somian Magun memimpin pemberontakan, tanpa memberikan jawaban atas pertanyaan Yugang. Yugang berkata dia mengerti. Sepertinya dia telah memahami semua yang terjadi dan sekarang tahu apa yang harus dilakukan. Dia ingat Somian Magun setia kepadanya di masa lalu. Seolah merenungkan betapa banyak hal telah berubah seiring waktu, dia juga teringat momen bahagia lainnya yang mereka lalui bersama, menunjukkan dia menyimpan banyak kenangan baik dengan Somian Magun. Somian Magun tampak berterima kasih atas sesuatu, terlihat sangat bahagia seolah telah mencapai sesuatu yang signifikan. Sebuah suara misterius berkata bahwa dia telah mengkhianatinya, menyeratkan sesuatu yang buruk akan terjadi dan dia telah menjadi musuh. Pemuda itu berkata itu sempurna dan sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Mata merahnya tampak sinis dan penuh kebencian.
Dia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan sekte dan hidup dalam damai, tetapi senyumnya meresahkan, menyeratkan rencana-rencana tersembunyi. Namun dia berkata bahwa sesuatu akan berubah, menyeratkan rencananya tidak akan mudah dijalankan dan dia merasa curiga. Pun Chien percaya sang pemimpin adalah masalah dan ingin menanganinya. Sepertinya dia takut padanya. Dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sang protagonis berkata Pun Chien telah memilih orang yang salah untuk mengabdi karena Somian Magun sekarang adalah pemimpin sekte, dia bisa pergi. Para prajurit menyatakan bahwa pemimpin sekte bukanlah iblis langit Azura maupun gurunya, meminta Yugang untuk menarik kembali perintahnya. Yugan sangat marah mengira Pun Chien membunuhnya demi kesenangan dan berkata itu akan lebih buruk jika dia tidak patuh. Pemuda itu memerintahkan Pun Chien untuk pergi dan sepertinya dia menggunakan kekuatan gelap yang menakuti karakter lain. Sang protagonis berteriak kesakitan setelah dipukul oleh Pun Chien. Dia tampak sangat menderita karena kekuatan ini. Pemuda itu terlempar jauh, tanpa terluka parah setelah menerima kekuatan gelap pria tua itu. Dia berkata dia akan menghukum dirinya sendiri karena hal itu dan mulai memukul dirinya sendiri seolah takut tidak mematuhi atasannya. Karakter lain menyuruhnya berhenti memukul diri sendiri. Dia bertindak tidak masuk akal dan wanita itu tampak tidak tahan lagi. Yugang terkejut dan berkata ayahnya telah menciptakan sesuatu yang sangat aneh. Dia tampak bingung dengan kekuatan prajurit tersebut. Bocah itu bertanya kepada sang prajurit apa yang dia pikir sedang dilakukannya. Menuntutnya meminta maaf dan mengakui dia telah kehilangan kendali. Pemimpin bandit berteriak bahwa bajingan itu sudah bosan hidup dan memerintahkan semua orang menyerang tanpa rasa takut. Para pembunuh menyerang dengan segala yang mereka miliki dan sebuah sihir biru besar menyapu Yugang. Dia dalam bahaya terkena serangan. Pun Chien berkata dia sudah memperingatkan mereka dan tampak sangat serius. Siap melawan mereka semua, dia menyerang dengan segenap kekuatannya menggunakan sihir merah, tanpa geram dan berniat mengakhiri segalanya. Pemimpin bandit bertanya apakah itu dinding pedang dan memerintahkan semua orang mundur. Menyadari bahwa pria ini bukan orang sembarangan, dia dicengkeram. Dari belakang, kepalanya dipegang erat, dia ketakutan dan tidak yakin apa yang akan terjadi. Prajurit itu sangat kuat dan sepertinya dia akan menghabisi sang pemimpin. Penampilannya sangat mengerikan. Yugang berteriak padanya untuk tidak membunuh orang tanpa alasan, dia sangat cemas dan ingin menghindari masalah lebih lanjut. Pria tua itu berkata dia tidak membunuh sang pemimpin dan menahannya untuk menenangkannya, membuat semua orang terkejut dan bingung. Prajurit itu berkata tuannya lelah dan mereka harus membawanya ke tempat persembunyiannya. Semua orang menyadari dia masih hidup. Pemuda itu sangat terkejut. Dia benar-benar bertemu dengan orang gila dan takut akan apa yang mungkin dilakukannya. Kediaman hutan hijau adalah struktur yang megah menyerupai istana kuno yang besar. Pun Chien masuk dengan menendang pintu hingga hancur, tampak sangat kuat dan dipenuhi amarah atas sesuatu. Dia melihat orang-orang mengawasinya dari jauh. Mereka sepertinya adalah penjaga tempat itu dan dia penasaran dengan situasi tersebut. Sang prajurit mengeluh mengatakan tempat itu tampak seperti kandang kuda. Dia tidak suka apa yang dia lihat dan menyatakan penghinaannya. Sang tuan meminta maaf kepada semua orang, membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Yang hadir, membuat mereka semua penasaran. Pemuda itu meminta maaf karena datang larut malam. Dia tidak ingin menimbulkan masalah dan sangat sopan. Mata Yugang bersinar merah menandakan dia memiliki kekuatan tersembunyi yang sekarang dia lepaskan. Dia terkesan oleh seorang wanita cantik dengan rambut panjang. Bertanya-tanya siapa dia. Pemimpin bandit bertanya-tanya apakah wanita itu adalah bidadari karena kecantikannya yang menakjubkan yang menawannya. Sang pemimpin terkejut, mempertanyakan apa yang dilakukan wanita secantik itu di tempat tersebut. Dia percaya wanita itu adalah sandera para bandit. Yugang berkata mereka harus menyelamatkan wanita itu dengan segala cara dan Pun Chien menjawab dengan tegas, bertekad untuk melakukannya. Wanita itu berkata malam itu indah, tenang dan sunyi seolah tidak ada masalah atau kekhawatiran. Dia menyebutkan bahwa dia ingin tahu dari mana asal kedua orang itu dan tampak sangat penasaran serta tertarik pada mereka. Lalu dia bertanya lagi secara langsung dan tanpa basa-basi dari mana asal mereka berdua. Dia tampak sangat terganggu. Gadis itu mengulangi pertanyaannya sekali lagi secara langsung, jelas menginginkan jawaban. Pemuda itu terkejut dengan kata-kata wanita tersebut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia sangat bingung. Pun Chien menjadi marah dan menyebut wanita itu tidak sopan. Dia tampak sangat kesal dengan apa yang dia katakan. Wanita itu menyuruhnya diam dan mati menggunakan sihir biru yang sangat kuat. Dia tidak main-main. Sang prajurit merangsek untuk menyerangnya. Dia mengambil pedangnya dan bersiap menebas wanita itu. Tampak sangat serius dan kesal dengan seluruh situasi tersebut. Dia menyerang dengan pedangnya menyalurkan sihir biru yang sangat kuat dan cepat. Dia bertekad untuk menang. Dia melompat ke udara dan menggunakan pedangnya dengan sihir biru yang bahkan lebih kuat, yang seolah membelah udara, menciptakan ledakan keras. Dengan amarah sang prajurit menebas dengan pedangnya, melepaskan sihir biru yang sangat kuat dan cepat. Dia tidak sedang bercanda. Dia menyiapkan serangan dahsyat dengan pedangnya dan sihir biru
Berpusar di area tersebut, dia jelas sangat kuat dan terampil. Pun Chie menghasilkan pusaran energi dan menyerang gadis itu, dia sangat kuat dan bertekad untuk mengakhiri semuanya. Wanita itu ketakutan oleh kekuatan serangan Pun Chien dan tidak tahu harus berbuat apa, dia dalam bahaya. Dia jatuh ke tanah setelah terkena serangan, terluka dan takut pada pria ini, sang prajurit menghantam tanah dengan kekuatan yang luar biasa menyebabkan ledakan energi biru yang sangat kuat dan mengerikan. Dia tergeletak di tanah setelah serangan itu, area di sekitarnya hancur, dia tampak terluka dan kelelahan. Wanita itu dengan geram mengutuk sang prajurit dengan segenap kemampuannya, dia sangat marah dan penuh kebencian terhadapnya. Pun Chien mencengkeram kepala wanita itu dan menyatakan bahwa dia telah kalah, dia yakin akan kemenangannya. Wanita itu tertawa dan bertanya apakah Pun Chien benar-benar mengira dia telah kalah, dia percaya diri dan siap melawan balik. Sekelompok orang tiba dan memerintahkan pria itu untuk melepaskan tangannya dari wanita tersebut, dia tidak suka situasi itu dan berniat untuk ikut campur. Dia mengancam bahwa kepala pria itu akan menggelinding di tanah jika dia tidak melepaskan wanita tersebut. Dia serius dan marah. Sang prajurit terkejut dengan keberanian pria itu. Dia tidak menyangka ada orang yang menantangnya dan dibuat terdiam. Wanita itu tertawa di depan wajah Pun Chien, menyebutnya prajurit kelas 2 dan berkata dia akan segera melihat otak sang pemimpin. Terpapar, semua orang mulai menertawakan situasi tersebut tetapi tak lama kemudian mereka menyerang pria itu dengan kekuatan besar dan tekad, menunjukkan bahwa mereka tidak main-main. Pemuda itu menghantam anak buahnya dengan satu pukulan. Anak buahnya ketakutan oleh serangan itu dan mulai berteriak, takut akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Orang itu dan anak buahnya menyerang area tersebut dan dengan cepat melarikan diri, bergerak dengan cepat dan berbahaya selama pelarian mereka. Sebuah kaki menendang dengan kuat dan dampaknya begitu intens hingga mengguncang area tersebut. Dia tampak sangat geram. Orang tersebut muncul dengan beberapa bilah pedang mengklaim mereka bukan sesuatu yang spesial. Dia percaya diri dan siap menyerang lagi. Pria tua itu terkesan dengan keahlian sang protagonis. Dia berkomentar bahwa serangannya mengesankan dan kekuatannya tidak terbantahkan. Pemuda itu berkata sang prajurit tidak mematuhi perintah untuk meminta maaf dan sangat marah serta geram padanya. Pun Chien mengakui dia telah melanggar perintah pemimpin sekte, tidak menunjukkan kekhawatiran atas konsekuensinya. Sang prajurit menyatakan dia akan membayar kegagalannya, merangsek maju dan mencoba memukul pria itu dengan segenap kekuatannya sekali lagi. Wanita itu berkomentar bahwa keduanya lebih buruk daripada bandit, tetapi meski tidak mundur, mereka telah memberikan pertunjukan yang menarik baginya. Orang-orang lain di tempat itu menjadi serius, saling menatap untuk menganalisis situasi. Mereka sangat tegang pada saat itu. Pria tua itu mengepalkan tinjunya erat-erat sambil memelototi orang itu. Dia sangat marah dan siap bertarung lagi. Sebuah menara bersinar terang di malam hari saat seseorang berteriak dalam kemarahan. Situasi telah menjadi sangat tegang dan berbahaya. Pemuda itu sedang merelaksasi di pemandian, tampak tenggelam dalam lamunan atas peristiwa hari sebelumnya. Ia terlihat lelah. Im berpikir bahwa Jianghu adalah tempat yang tak terduga dan apapun bisa terjadi pada hari yang biasa. Ia tampak bingung. Sang pemimpin mengingat wanita itu dan bertanya-tanya siapa gadis muda yang baru ditemuinya. Ia merasa penasaran. Jui menyatakan lelah dengan situasi tersebut dan tidak ingin melihat wanita itu lagi. Ia menyebutnya seperti neraka dan tampak sangat kesal. Sang pemimpin keluar dari bak mandi, tampak berpikir keras tentang wanita itu. Ia tidak bisa menghapus bayangannya dari kepala dan ingin segera menyelesaikannya. Pemuda itu bergumam bahwa banyak hal terjadi hanya dalam satu malam dan yang ia inginkan hanyalah istirahat. Ia tak sabar untuk bersantai. Wanita itu terkejut karena telah menawarkan kamar, secara sarkastik berharap dia tidak akan bangun dalam kondisi baik. Ia tampak merencanakan sesuatu. Pemuda itu mengamati segalanya dari jauh dan tidak tampak senang dengan apa yang dilihatnya. Ia terlihat sangat serius. Ju memperhatikan lukisan pemandangan, lilin aromatik, dan tempat tidur empuk. Ia tampak termenung dan penasaran. Pemuda itu sangat gembira. Memiliki tempat tidur empuk, ia melompat kegirangan karena sangat menyukai tempat tidur yang nyaman dan hangat. Sang pemimpin menyentuh tempat tidur dan bertanya apa itu, penasaran dengan sensasi yang asing baginya. Yu Gangdan. Wanita itu dikejutkan oleh sesuatu yang baru saja terjadi. Wajahnya menunjukkan ketakutan dan ia tampak tidak percaya. Juing berteriak memanggil sang prajurit dan bertanya di mana dia berada. Situasinya sangat membingungkan dan ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sang pemimpin menuntut penjelasan bagaimana beraninya Pun Chingan melakukan itu pada sang nona. Ia murka dengan situasi tersebut. Im bertanya apakah Pun Chen menyukainya dan menuduhnya sebagai pengkhianat. Wajah sang prajurit tampak muram. Seseorang berteriak marah karena Pun Chen telah melakukan apa yang ia pikirkan. Ia sangat marah dan menuntut jawaban. Wanita itu menyatakan dirinya akhirnya bebas.
Sangat gembira karena telah melarikan diri dari situasi buruk. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Yugang dan meminta maaf. Ia bertanya dengan sopan siapa nama gadis itu karena penasaran, namun ia menjawab bahwa namanya adalah Sanyakan dan bertanya apakah dia putra seorang bangsawan. Ia tampak sangat belak-belakan dan penasaran. Gadis itu terus mengumpat saat si pemuda menarik selimutnya, mengeluh lelah dan hanya ingin tidur. Ia merasa stres. Sakran berkomentar bahwa dia terlalu terang-terangan dan bahwa dia adalah seorang wanita. Komentar itu mengejutkannya dan membuatnya terpaku. Dia menggodanya, mengatakan wajahnya lumayan tetapi terlalu menghindari topik, mengejeknya dengan menyiratkan bahwa dia impoten. Ying sangat marah dengan provokasi wanita itu dan kemarahannya kian memuncak. Kesabarannya terhadap wanita itu mulai habis. Wanita itu mengejeknya, mengatakan bahwa dia telah termakan provokasi dan segalanya berjalan sesuai rencananya. Ia tampak menikmati situasi tersebut. Dia berencana untuk membunuh pemuda. Itu saat dia lengah, tatapan jahatnya mengungkapkan rencana berbahaya. Sanyakan menangkupkan kedua tangannya dan mulai tertawa, jelas sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya dan licik. Tangannya tampak siap menyalurkan sihir. Ia memasang wajah sinis dan misterius. Gadis itu menyerang Yugan dari bawah, berteriak karena dia menyebutnya impoten. Ia tampak dalam masalah. Pun menyuruh pemuda itu menjauh darinya sebelum dia marah. Pertarungan dimulai kembali dengan kekuatan penuh. Sang prajurit menyaksikan pertarungan dari kejauhan dan merasa sangat bahagia. Ia berkata itu adalah tuannya dan merasa bangga padanya. Ying berdiri di dekat air terjun, tampak tenggelam dalam pikiran tentang masalah-masalahnya. Ia mencoba menenangkan diri dan tetap tenang. Sang pemimpin menyatakan dia tidak akan bisa tidur karena wanita gila itu. Ia merasa kesal karena telah bertemu Sanyakan dan cukup kecewa. Pun Xian diperkenalkan sebagai yang paling berbahaya dan kuat di antara semuanya. Ia menunjukkan potensi aslinya dalam pertarungan. Pemuda itu duduk di atas batu, mengulang kembali serangannya dengan mudah sembari berjuang mengatasi situasi. Seekor ikan berenang dengan tenang di sungai seolah tidak terjadi apa-apa, dan kehidupan berlanjut dengan cara yang tenang seperti biasanya. Sang pemimpin melemparkan pisau ke danau, mendemonstrasikan keahlian senjatanya dan segalanya tampak sangat tenang di sana. Sang pemimpin menunjuk ke suatu arah. Dengan jarinya sambil merenungkan langkah selanjutnya, ekspresinya sangat serius. Ia memiliki sebuah rencana. Pemuda itu memasang ekspresi termenung saat mengamati segalanya dari kejauhan. Ia tampak sedang merencanakan sesuatu yang penting untuk masa depan. Ia berpikir jika menetap di Jianghu dengan kemampuannya saat ini, segalanya akan memburuk. Ia takut akan takdirnya. Pisau itu tertancap di sebuah batu dan darah mengalir keluar. Tampaknya dia telah mengalahkan seseorang yang sangat penting. Ying berkata ayahnya telah menundukkan Jianghu dan hanya mengajarinya tebasan jiwa perak. Ia tampak sangat kecewa. Pemuda itu mengepalkan tinjunya erat-erat dan bertanya-tanya mengapa ia harus melalui semua ini. Ia sangat frustrasi dan marah dengan situasi tersebut. Ekspresi Yugang sangat serius dan tatapannya membara dengan amarah yang tak terlukiskan. Ia tampak penuh kebencian dan haus akan dendam. Sang pemimpin bergantungan terbalik, menatap langit dan sungai dengan mata terbelalak. Ia tampak sangat terkejut oleh segala sesuatu di sekitarnya. Ia menghantam pohon dengan seluruh kekuatannya dan sihirnya begitu kuat hingga membuat segala sesuatu di sekelilingnya bergetar. Ia lepas kendali. Kemudian, ia berkata sang prajurit telah lenyap dalam sekejap dan tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Ia sangat bingung. Sang pemimpin muncul di tengah lapangan, bergegas untuk mencapai suatu tempat, ekspresinya keras dan fokus. Yan muncul dengan pisaunya, tampak siap bertarung, tatapannya penuh amarah dan kebencian. Sang pemimpin berjalan, tampak melamun, ia memiliki tatapan misterius dan kontemplatif tentang segalanya. Sang prajurit menyebutkan bahwa malam semakin dingin dan menyarankan mereka masuk ke dalam untuk menghangatkan diri. Ia mengkhawatirkan pemimpinnya. Yugang tersungkur ke tanah setelah menyadari bahwa itu hanyalah kuncin. Ia bingung dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa menghilang seperti itu. Kemudian ia meletakkan tangannya di tanah, berkata bahwa ia begitu tegang hingga ia menyadari sedang berjuang menangani situasi. Sang prajurit menyarankan Pun Chien duduk bersamanya, tetapi Pun Chien menjawab bahwa ia lebih suka berdiri. Ia tampak sangat curiga. Sang pemimpin menyatakan ada sesuatu yang ingin ia tanyakan dan memerintahkannya duduk. Tatapannya serius dan bertekad untuk mengungkap kebenaran. Pun Chien menatap tuannya dengan keraguan dan kegelisahan di matanya.
Ia merasa curiga dan tidak yakin dengan apa yang akan terjadi. Im berkata ayahnya tidak pernah membiarkannya mempelajari teknik dasar telapak tangan dan memaksanya hanya menguasai tebasan jiwa perak. Ia marah. Sang pemimpin merenungkan bagaimana ayahnya menunjuknya sebagai pemimpin kultus iblis dan mempertanyakan apakah kontradiksi ini masuk akal. Ia benar-benar bingung. Pun Shen menjelaskan bahwa tebasan jiwa perak bukanlah seni bela diri yang lemah dan memiliki kekuatan dalam yang besar. Ia ingin membantu tuannya. Sang pemimpin merenungkan bahwa kekuatan dalam saja tidak akan cukup untuk mendominasi Jiang Hu, apalagi kultus iblis. Ia merasa tidak puas dengan hal ini. Yi menuntut untuk tahu mengapa ayahnya hanya mengizinkannya mempelajari tebasan jiwa perak dan bersikeras mendapatkan jawaban. Ia sangat frustrasi. Pun Xian menjawab bahwa itu karena dia ditakdirkan menjadi guru bela diri tertinggi. Tetapi dia masih harus banyak belajar. Ia ingin mengajari sang pemimpin segalanya. Sang pemimpin menganggap ini tidak masuk akal dan mengatakan dia tidak tahu bagaimana cara menantang siapapun di Jianghu dalam kondisinya saat ini. Ia sangat kecewa dan putus asa. Ying menanyakan pendapat Pun Chin, menuntut jawaban. Ia sangat ingin memahami mengapa ia hanya diajarkan tebasan itu. Sang prajurit menjawab bahwa apa yang ia cari tidak ada di kultus iblis dan waktunya akan tiba. Ia sangat tenang. Ying murka dengan jawaban Pun Chin dan memanggilnya bajingan. Ia sudah habis kesabaran dan dipenuhi kemarahan. Pun Qian menyarankan agar mereka masuk ke dalam untuk beristirahat dan menasihati sang pemimpin untuk menuju ke pangkalan utama keesokan paginya. Ia mengkhawatirkan tuannya. Yui bertanya apa yang ia bicarakan dan mengapa ia harus pergi ke pangkalan utama. Ia tidak mengerti rencana Pun Chen, tetapi sang prajurit menjelaskan bahwa dia akan pergi ke pangkalan utama untuk memulai penaklukan dunia. Ia sangat serius dan bertekad dalam tujuannya. Sang pemimpin sangat marah dengan jawaban sang prajurit, menyanggah bahwa menaklukkan dunia adalah omong kosong. Ia murka dengan situasi tersebut. Jun mengepalkan tinjunya dengan marah dan menghantam tanah dengan keras. Ia merasa sangat frustrasi, kewalahan, dan tidak yakin apa yang harus dilakukan. Ia tidak tahan lagi. Sang pemimpin berkata ia kelelahan dan kesal, merasa bahwa segala sesuatunya lepas dari kendalinya. Yin menyatakan dia tidak ingin menjadi pemimpin kultus iblis, apalagi menaklukkan dunia, tetapi ia tidak punya pilihan. Ia sangat sedih. Sang prajurit berjanji untuk membimbing tuannya di jalan untuk menjadi penguasa tertinggi. Ia memiliki rencana dan ingin pemuda itu mempercayainya. Pun Shen memerintahkan sang pemimpin untuk mengikutinya dan Yugang menjadi putus asa. Ia menangis memanggil ibunya, merasa ketakutan dan tersesat. Sang pemimpin bepergian dengan gerobak, tampak sangat bingung dan merenungkan segalanya yang telah terjadi dan apa yang menanti di depan. Yugang mengeluh bahwa Pun Chen tidak peduli dengan apa yang ia inginkan dan bahwa mereka sedang menuju pangkalan utama. Ia sangat tidak senang dengan situasi tersebut. Sang pemimpin berkata ia punya pertanyaan dan San Yakin bertanya mengapa ia berada di dalam kereta bersamanya. Ia sangat penasaran dan curiga. Yi menyarankannya untuk bertanya pada Pun Chin yang pasti telah menyeretnya ikut. Ia tidak tampak terlalu peduli dengan apa yang terjadi. Sang pemimpin menyatakan ia sedang menunggu jawaban sembari mengepalkan tinju dengan tidak sabar. Ia ingin segera mengungkap kebenaran. Wanita itu dengan marah bertanya apakah dia berencana mencuri kekayaannya dan mengambil tubuhnya. Ketegangan dalam situasi itu sangat terasa. Jun berpikir jika dia harus menjadi pemimpin kultus iblis, setidaknya dia harus berada pada levelnya. Ia merasa lebih unggul dan percaya diri. Yugang berkata jika ia menjadi pemimpin kultus iblis berikutnya, dia bisa mempertimbangkan kasus wanita itu sendiri. Tetapi karena wanita itu bukan siapa-siapa, ia tampak sangat bangga. Sang prajurit bertanya apa yang terjadi dan sang pemimpin berteriak memanggil Pun Chin. Ia marah dan menuntut jawaban. Yin berkata dia tidak bisa lagi menahan wanita itu dan meminta untuk meninggalkannya di sana. Ia sangat ingin menyingkirkannya dan sudah berada di batas kemampuannya. Wanita itu menjadi murka saat mendengarnya, menerjang sang pemimpin dan menyerangnya dengan segenap kekuatannya. Ia sangat kesal. Roda gerobak terus berputar saat mereka melanjutkan perjalanan ke suatu tujuan yang tidak diketahui. Perjalanan itu terasa panjang dan misterius. Pun Chi mengintip dari balik pintu, sepertinya sedang mengamati sesuatu yang terjadi di luar. Ia tampak penasaran. San Yakan bertanya apakah mereka pikir dia akan menikahinya hanya karena mereka diseret bersama-sama. Ia merasa jengkel dan tidak menyukai gagasan itu. Sang prajurit mencengkeram San Yakan pada lehernya dan menuntut untuk tahu apa yang terjadi. Ia serius dan bertekad untuk mencari tahu semuanya.
Seekor siput merayap di atas daun pada hari yang cerah. Alam menunjukkan keindahannya dan menawarkan jeda yang menyegarkan. Dalam cerita, Pun Chen berkata dia tidak akan membuat keributan lagi dan telah kehilangan kesempatannya untuk berbicara. Ia serius dan bertekad untuk tidak memberinya kesempatan lagi. Hu Ging berkata masalahnya bukan dia melainkan dirinya sendiri dan mempertanyakan mengapa mereka memaksanya melakukan ini. Ia merasa sangat tertekan. Sang pemimpin berpikir jika ia mengatakan apa yang ia inginkan, Pun Chen akan membenturkan kepalanya ke sesuatu. Jadi, ia meminta maaf. Ia merasa sangat ketakutan dan khawatir. Yu Gang berkata dia tidak akan membiarkan dirinya terguncang oleh dilebih-lebihkan seperti itu dan akan tetap berpegang pada rencananya. Ia yakin dia akan berhasil. Pun Xian berdiri di area terbuka, mengamati segalanya. Im bertanya apa yang dia tunggu dan apakah dia tidak akan meminta maaf. Ia merasa jengkel. Pun Xian meminta maaf atas kelancangannya dan menyatakan bahwa mulai sekarang ia akan membimbingnya dengan otoritas sebagai gurunya. Ia mendefinisikan ulang hubungan mereka. Im merasa apa yang terjadi sangat konyol. Ia marah dengan situasi tersebut, tidak yakin dengan apa yang akan terjadi selanjutnya dan tampak bingung. Sang pemimpin bertanya bagaimana ia bisa menantang siapapun di Jianghu dalam kondisinya sekarang dan menyuruhnya tidak mengungkit peristiwa kemarin. Ia sangat gugup. Pun Xingan berkata mereka harus maju, bahwa tidak ada waktu untuk disia-siakan dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Ia merasa percaya diri. Derap kaki kuda berpacu cepat di jalan tanah saat mereka mencari sesuatu atau seseorang dengan terburu-buru. Juing memanggil Pun Chen bajingan dan berkata dia akan membereskan urusan dengannya. Ia marah dan berjuang untuk mengendalikan dirinya. Sang pemimpin memandangi leher wanita itu, bertanya-tanya apakah dia harus memutar lehernya kembali. Ia penasaran dan bingung. 2 hari kemudian, mereka tiba di pavilion Lunar Blossom. Tempat itu ramai dengan banyak orang dan suasananya terasa tegang. Semua orang tampak sibuk. Sang pemimpin menggebrak meja dan berkata dia sudah muak. Ia merasa tidak sabar dan tidak tahan lagi. Ia menginginkan perubahan. Pun Xingan menyebutkan bahwa setidaknya dia telah memutar kembali lehernya saat mereka tiba dan mengingatkan mereka untuk tidak menarik perhatian yang tidak perlu. Sang prajurit mengkhawatirkan pemimpinnya. Sang pemimpin melihat makanan di atas meja dan berkomentar bahwa sudah lama sekali ia tidak makan sesuatu yang sana itu. Ia kelaparan dan menikmati jamuan tersebut. Ying merasa pelayan itu mencurigakan dan berkata ia menjadi paranoid karena berurusan dengan para orang gila ini. Ia merasa sangat bingung. Sang pemimpin berkata sudah waktunya untuk mulai bekerja. Ia mencengkeram pergelangan tangan pelayan itu dan menyuruhnya menunggu. Tampak sangat curiga dan serius. Pun Shi bertanya sudah berapa lama dia bekerja di sana. Menatapnya dengan tatapan serius dan penuh curiga. Ia tidak mempercayai pria itu. Pelayan itu menjawab bahwa ia telah bekerja di sana selama 3 tahun dan tampak sangat gugup dengan pertanyaan tersebut. Ia merasa gelisah dan takut. Sang prajurit bertanya apakah dia selalu segugup ini saat melayani seseorang dan menatapnya dengan pandangan keras yang mengintimidasi. Situasinya sangat tegang. Pelayan itu menelan ludah dengan susah payah, tampak jelas gugup dan gelisah. Ia seolah takut akan apa yang mungkin terjadi dan menyembunyikan sesuatu. Im bertanya pada sang prajurit apa yang dia lakukan dan berkata pelayan itu tidak melakukan kesalahan apapun. Ia menyuruhnya tenang, jelas sudah habis kesabaran dengan situasi tersebut. Pelayan itu berterima kasih kepada tuan muda dan berkomentar bahwa wanita itu sangat cantik hingga sulit untuk tidak terpesona. Ia ingin menyenangkan semua orang. San akan tertawa, mengatakan dia punya selera yang bagus. Ia memberitahu mereka bahwa mereka bisa mulai makan karena ia juga kelaparan. Ia merasa percaya diri. Sang pemimpin mengumumkan ini waktunya makan siang dan dia akan memakan segalanya. Ia lapar dan memiliki ekspresi misterius yang meresahkan. San akan menatap makanan dengan amarah dan menuntut penjelasan tentang apa yang terjadi. Ia tampak sangat kesal. Ia menuduh mereka tidak menghormatinya dan bertanya bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu. Ia tidak menyukai apa yang terjadi pada makanannya dan ingin menyelesaikan masalah tersebut. Ia menyadari bahwa meja di sebelah mereka menerima 7 pangsit sementara mereka hanya mendapat 6. Ia murka dan tidak akan membiarkannya begitu saja, menuntut keadilan. Juing dan Pun Chen dengan tenang menatap makanan mereka dan makan dengan normal sementara wanita itu berteriak dan membuat keributan. Pun Chen terus makan dengan tenang saat wanita itu mengeluhkan jumlah pangsitnya. Ia tampak tidak peduli dengan segala hal di sekitarnya. Sang wanita menuntut untuk bertemu manajer, menyatakan akan menutup kandang babi yang konyol itu. Ia serius dan bertekad untuk mengakhirinya. Tempat itu tampak sangat besar dan didekorasi dengan sangat baik.
dengan orang-orang yang tenang dan beraktivitas secara normal. Namun, adegan tersebut terasa tegang dan berbahaya. Yugan dan sang prajurit pergi, meminta maaf sementara San Yakan membuat keributan tentang makanan tersebut. Mereka bergegas untuk menjauh. Orang-orang menatap leher wanita itu, bertanya-tanya apakah hal seperti itu mungkin terjadi. Semua orang bingung dan penasaran dengan situasi tersebut. Pelayan itu berkata mereka belum membayar makanan mereka dan sang pemimpin menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Situasi tampak diambang lepas kendali. Sang pemimpin berteriak marah, menyatakan bahwa mereka hanya diberi 6 pangsit, menyebutnya tidak masuk akal, ia sangat kesal dengan semuanya. Adegan beralih keluar ruangan di mana Hokushimu muncul, ksatria yang tampak misterius, penuh rahasia, dan dikelilingi oleh peristiwa yang tegang. Pemimpin pasukan pembunuh kultus iblis menyerang dengan sihir dan bertanya apakah pelayan itu sedang berkonspirasi. Ia tampak sangat kuat. Pelayan itu memohon ampun setelah diserang oleh pemimpin pasukan. Ia terkejut, sangat ketakutan, dan dalam masalah serius. Hokushimu, sang pemimpin pasukan, berkomentar bahwa ia tidak menyangka wanita itu akan membalikan meja. Ia merasa terkejut dan gelisah. Hokushimu memohon kesempatan lain, putus asa untuk bertahan hidup dan tidak ingin mati. Dikenal sebagai si anak, Hokushimu sepertinya adalah paman dari pemimpin kultus iblis. Ia sama sekali tidak seperti yang diharapkan orang-orang, sangat berbeda dari asumsi mereka. Dengan ekspresi serius, Hokushimu berkomentar bahwa ia tidak bisa terbiasa dengan wajahnya sendiri. Ia tampak marah sekaligus bingung. Meskipun Hokushimu memiliki wajah seorang anak, usianya sudah lebih dari 60 tahun. Penampilannya mengerikan, memancarkan kekuatan besar dan aura jahat. Dikatakan bahwa kondisi Hokushimu adalah akibat dari kutukan yang ditimpakan padanya karena memakan daging manusia saat kecil, sebuah hukuman atas dosa-dosanya. Hokushimu berpikir jika ia memohon belas kasihan karena kegagalannya, sang pemimpin muda akan membunuhnya. Tanpa ragu, ia merasa sangat ketakutan. Namun Hokushimu bersumpah untuk berhasil kali ini dan berjanji akan melakukan yang terbaik agar tidak mengecewakan tuannya. Ia merasa bertekad. Sang pemimpin berkata dia akan melepaskannya untuk terakhir kalinya karena mereka adalah keluarga, tetapi berharap dia melakukan segalanya dengan benar kali ini. Ia tampak sudah tenang. Seseorang melompat melewati pepohonan, bergerak dengan sangat cepat. Mereka sepertinya memiliki tujuan penting dan bertekad untuk mencapainya. Hokushimu mengumumkan bahwa pasukan bayangan akan memancing Pun Qian sejauh mungkin. Ia mengatur segalanya demi keberhasilan rencana tersebut. Iblis kembar Yin yang ditugaskan untuk menangani pemimpin kultus muda bersamanya. Mereka siap bertarung dengan segenap kekuatan demi menghindari kegagalan. Sang pemimpin memberi isyarat dengan tangannya, mengarahkan semua orang untuk mengambil posisi. Ia memimpin pasukan dan segalanya akan segera dimulai. Yin berdiri di dekat jendela, merenungkan bahwa mereka harus mengingat semua yang telah ia katakan. Ia tampak bersiap untuk apapun. Seseorang dengan busur dan anak panah tampak membidik sesuatu atau seseorang, bersiap untuk pertarungan yang menantang. Pemanah dengan busur yang sudah siap menyatakan ini adalah kesempatan terakhir mereka. Suasananya sangat tegang dan berbahaya. Sepasang kekasih berbincang dengan penuh semangat dan Yugan berpikir bahwa cinta biasa dapat ditemukan di mana saja. Ia berharap bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Sang pemimpin meliriknya. Samping saat San Yakan menggoda, bertanya apakah tuan muda yang tampak lunglai itu tidak akan pergi tidur. Ia memprovokasinya sekali lagi dengan nada bicara mengejek. Juing mengumpat pada Pun Qian, menuduhnya telah memaksanya berbagi kamar dengan wanita itu. Ia murka dan kehilangan kesabaran. San Yakan membalas bahwa kulitnya butuh istirahat yang cukup dan memperingatkannya jika kulitnya berkerut, dialah yang akan bertanggung jawab. Ia merasa jengkel dan marah. Sang pemimpin setuju, mengatakan sudah waktunya untuk tidur dengan tenang. Ia berharap bisa bersantai dan melupakan segalanya. Ia merasa kelelahan. Sebuah tombak muncul di tengah aura sihir yang kuat dan cepat. Situasi menjadi sangat tegang dan berbahaya bagi sang pemimpin. San Yakan dan Yugan dikejutkan oleh kekuatan yang dahsyat dan merasa terpaku. Ketegangan sangat terasa dan mereka tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. San Yakan melirik ke sekeliling, bingung dengan situasi tersebut, merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Berbagai benda melayang di udara, membuat Yin terpana. Ia tidak menyangkanya dan situasinya sangat kritis. Dengan mata merah, Yugan tampak sangat khawatir dan siap bertarung dengan segenap kemampuannya. Ia tidak akan membiarkannya begitu saja. Sakran melompat dan menghindari banyak anak panah.
Situasinya sangat tegang dan berbahaya baginya dan semua orang di sekitar. Yugan bersiap untuk menyerang, ekspresinya penuh amarah untuk mengakhiri segalanya secepat mungkin. Wanita itu berkomentar bahwa ia hampir saja terkena dan bertanya apa yang dipikirkan pemuda itu sembari menatapnya. Ia sama sekali tidak menyukainya. Pun Chin berlutut untuk melindungi sang pemimpin, meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Ia tampak sangat khawatir dan takut dengan peristiwa yang terjadi. Sang prajurit bertanya apakah sang pemimpin baik-baik saja, bersumpah untuk menangani musuh-musuh itu. Ia bertekad melindungi tuannya dengan segala cara. Pun Chen menyatakan dia akan mengurus musuh-musuh tersebut dan mendesak sang pemimpin untuk tetap tenang. Ia sangat serius dan murka tentang segalanya. Ying menyerang salah satu musuh, menunjukkan kekuatan dan keahlian yang mengesankan. Ia tidak akan membiarkan siapapun lolos dari pertarungan. Juing tampak bingung, bertanya-tanya apa yang terjadi. Ia tidak bisa memahami situasinya dan ketegangannya sangat luar biasa. Sang prajurit mencengkeram sang pemimpin dan memberitahunya bahwa ia harus menghadapi musuh karena ia ada di sana untuk melindunginya dengan segenap kekuatannya. Pun Chin berteriak bahwa ia tidak bisa meninggalkan sang pemimpin di tempat yang berbahaya, memperingatkan bahwa ia mungkin terkena anak panah dan tidak akan aman. Kepeduliannya terhadap keselamatan tuannya sangat nyata. San Yakan yang berdiri di atas gedung berteriak marah bahwa orang-orang itu adalah bajingan. Ia sangat kesal dengan semuanya. Adegan beralih ke hutan di mana suara pertempuran bergema di area tersebut. Situasinya tampak berbahaya bagi semua orang yang hadir. Pun Chin menebas dengan pedangnya secara kuat, menyalurkan seluruh keahlian tempurnya. Situasi tampak kritis bagi musuh. Dengan segenap kekuatannya, Pun Chin menyerang. Sihirnya begitu kuat hingga membuat segala sesuatu di sekelilingnya bergetar. Ia bertekad untuk menang. Sang prajurit melihat seseorang jatuh dan berteriak bahwa dia adalah bajingan, merasa marah dan ingin mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Pun Chin mengayunkan pedangnya lagi, sihirnya melonjak dengan kuat. Semua orang merasa tidak tenang saat pertarungan yang sengit dan berbahaya itu berlangsung. Sang prajurit melepaskan serangan kuat yang membuat lawan-lawannya terpental. Pertempuran semakin sengit pada momen kritis itu. Musuh-musuh berlarian melewati hutan, berseru bahwa Pun Chen sedang menuju ke arah mereka dan mereka harus bertindak cepat. Keputusasaan mencengkeram mereka saat mereka berencana memancing Pun Chen sejauh mungkin agar Hawk Shimu bisa bertindak. Situasinya sangat genting. Iblis kembar Yin yang bersiap untuk menghadapi sang pemimpin kultus muda, siap bertarung dan melindunginya dari segala bahaya. Pun Chen menyebut mereka kurang ajar dan menuntut untuk tahu apa yang mereka lihat. Ia sangat marah dan dipenuhi amarah. Salah satu iblis kembar mempertanyakan mengapa pemimpin kultus ada di sana. Merasa bingung dan terkejut oleh peristiwa yang terjadi. Hawk Shimu menyadari Sakran dan iblis lainnya sedang menunggu sang pemimpin kultus. Kekhawatirannya sangat jelas. Hawk Shimu menuntut untuk tahu kemana Pun Chen pergi. Keputusasaannya tampak nyata saat ia mencari jawaban segera. Sakran menjawab bahwa dia telah pergi dan dia tidak ada hubungannya dengan pria itu, tampak ketakutan dan mencoba menghindari kesalahan. Salah satu iblis kembar berkomentar bahwa mereka telah gagal lagi dan bertekad memberikan upaya terbaik agar tidak dibunuh oleh tuan mereka. Dua iblis kembar itu sangat khawatir dan cemas akan gentingnya situasi. Mereka tahu bahwa mereka tak boleh gagal kali ini. Salah satu iblis kembar melesat pergi dengan terburu-buru. Ia ingin melarikan diri namun sadar bahaya besar mengintai. Hawk Shimu menegaskan tak ada gunanya lari dan bersikeras agar mereka menghadapi sang pemimpin kultus. Ia bersiap bertempur dengan segenap kekuatannya. Pria itu melepaskan serangan dahsyat nan cepat, menumbangkan dua musuh dalam satu pukulan. Ia menunjukkan kekuatan luar biasa dan kehebatan tempurnya. Hawk Shimu menghantam Binding dengan kekuatannya, tampak sangat murka pada situasi dan siapapun yang menghalanginya. Ia menyatakan mereka semua sudah mati. Sebuah adegan tegang yang menjadi pembuka bagi situasi terburuk. Keadaan kini sangat kritis. Sakra melihat darah di tanah dan merasa ngeri. Ia tampak sangat takut akan apa yang mungkin terjadi di sana. Ia mempertanyakan apakah semua ini perlu, meratapi bahwa mereka telah mengambil jalan keluar tercepat. Ia tak percaya dengan apa yang terjadi. Di tengah kekacauan, Sakra berujar bahwa pria itu sudah dianggap mati dan menuduh para pengikut kultus iblis tidak menghargai nyawa. Ia tampak bingung dengan situasi tersebut. Ia lalu melihat seseorang melompat keluar jendela, melarikan diri dengan cepat demi menghindari bahaya. Pei Chen melindungi Yugan, menjelaskan bahwa ia membawanya ke sana hanya untuk menyaksikan pertumpahan darah. Ia tampak bingung dan putus asa.
Yubing mengamati mayat-mayat yang bergelimpangan dan bertanya-tanya siapa orang-orang ini dan mengapa mereka ada di sana. Ia tidak dapat memahami situasinya. Pun Xian mengenali salah satunya sebagai Huximu dan yang lain sebagai iblis kembar Yin Yang, menunjukkan pada sang pemimpin. Siapa musuh mereka? Ia mengulangi nama-nama itu dan menekankan bahwa ia telah menangani mereka, menunjukkan identitas musuh kepada sang pemimpin. Yugang yang bingung melihat medan pertempuran bertanya apa yang terjadi. Ia sama sekali tidak mengerti. Sakra mengabaikannya, menyuruhnya agar tidak melihat karena ia merasa tidak bertanggung jawab atas semua itu. Ia tampak takut akan reaksi sang pemimpin dan merasa bersalah. Yubing menjelaskan bahwa Huximu telah membunuh si kembar setelah mengatakan sesuatu tentang kegagalan mereka. Ia tampak tenang menghadapi situasi itu. Ia menambahkan bahwa mereka mati sebelum sempat diinterogasi, namun hal itu tidak mengubah fakta bahwa mereka telah meninggalkannya sendirian di sana. Rasa frustrasinya terlihat jelas. Pun Xian membalas bahwa jika ia tidak mendengarkan, mustahil bagi mereka membawa wanita itu. Ia memegang sebuah benda merah, sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Sang pendekar meyakinkannya untuk menunggu dengan sabar karena waktunya akan tiba. Lalu ia melemparkan ramuan ungu ke tanah dengan ekspresi serius. Noda ungu menyebar di tanah, melepaskan kekuatan dahsyat yang menyelimuti area tersebut. Situasi menjadi sangat tegang bagi semua orang. San Yakin berteriak bahwa mayat-mayat itu hancur seketika. Ia terkejut dan ketakutan, jelas merasa terganggu dengan apa yang terjadi. Pun Xian berkomentar bahwa wanita itu terlalu menyukainya, menyarankan agar mereka segera pergi. Ia tidak sabar dan terburu-buru. Yugang setuju dan menyarankan agar segera berangkat. Ia tampak tenang dan tidak khawatir, siap menghadapi apapun. Sang pemimpin, sang wanita, dan pendekar itu pergi, meninggalkan jejak. Sihir ungu di tanah, situasi tetap tegang dan misterius bagi semua yang terlibat. Secari kertas di tanah bertuliskan bahwa Yubing telah bebas dan petualangan telah berakhir. Sang pemimpin sepertinya memiliki pandangan baru tentang hidup. Adegan beralih ke kereta kuda yang melewati hutan, dan sang pemimpin berujar bahwa kau tak pernah tahu apa yang akan terjadi di Jianghu. Ia tampak cukup bingung. Yubing berkata bahwa seseorang bisa terbiasa lehernya diputar seperti itu. Ia tampak tenang menghadapi seluruh situasi dan tidak terlalu keberatan. San Yaka menyebutkan bahwa mereka telah berlari selama 4 hari tanpa istirahat dan ia akan berusaha membersihkan botol minyak dari rambut sang tuan. Kesabarannya benar-benar hampir habis. Sang pemimpin berkata bahwa wanita itu bukan orang yang mudah dihadapi, namun dia sedang marah hari ini. Ia perlu mengendalikan diri di hadapan wanita itu namun tidak tahu cara menenangkan keadaan. Yubing memberitahu sang pendekar bahwa mereka menuju sungai dan memintanya bertahan sedikit lebih lama. Pemuda itu tampak lelah dan butuh istirahat. Yubing berkata mudah sekali bicara saat seseorang sedang menghirup udara segar dan memerintahkan kereta segera dibawa ke sungai. Ia sangat marah dan tidak sabar. Sang pendekar berada di atas tangga sementara si wanita di tanah. Mereka tampak siap melakukan sesuatu dan ada atmosfer tegang di antara mereka. Sang pemimpin meminta orang tersebut mengidentifikasi diri dan bertanya tentang apa yang telah terjadi. Ia tidak mengerti apa yang sedang berlangsung. Yubing berada di dekat pintu dan bertanya pada Pun Xian apa yang terjadi. Ia tampak bingung dan curiga pada segalanya. Sang pendekar meminta maaf dan menatap kuda tersebut, jelas menyesal atas apa yang terjadi dan ingin menghindari masalah lebih lanjut. Seorang pria tua memperkenalkan diri sebagai Sang Pilong dan berkata ia adalah administrator Akademi Bela Diri di sebelah San. Ia tampak seperti orang penting. Sang Pilong menjelaskan bahwa salah satu roda kereta nona mudanya patah dan bertanya, apakah mereka bisa menolong? Ia sedang meminta bantuan. Yubing memberitahu sang pendekar agar tidak menyakiti orang tak bersalah dan bahwa mereka akan membantu. Ia merasa berkewajiban menolong dan mulai tenang. Tampak berbeda dari sebelumnya. Pun Xian menjawab bahwa ia mendengarkan dan patuh. Ia menerima perintah sang pemimpin tanpa keluhan dan tampak bertekad membantu menyelesaikan situasi. Pun Xian mengangkat roda kereta dengan kekuatan luar biasa, mengejutkan orang-orang dengan tenaganya. Ia memiliki kekuatan yang hampir mustahil. Kuda itu berekspresi lucu dan Yugang mengamati semuanya dari atas bukit. Ia tampak sangat penasaran dengan apa yang akan terjadi dan situasinya sangat tegang. Yubing berkata rintangan telah disingkirkan. Pun Xian berujar jika ingin daging kuda, mereka harus turun untuk mengambilnya. Ia tampak memiliki rencana dan cukup misterius. Sang Pilong bertanya apakah tidak keberatan memberi tumpangan pada nona mudanya, dan sang pemimpin berkata tidak apa-apa. Ia juga mengajaknya bergabung dengan sangat sopan.
Wanita muda itu memperkenalkan diri sebagai Ju Suin dan berterima kasih atas kebaikan sang pemimpin. Ia sangat sopan dan baik pada orang sekitar. Yubing mempersilakan nona itu masuk lebih dulu sambil meminta maaf. Ia menunjukkan tata krama yang baik dan sedang belajar menjadi pemimpin yang lebih baik. Ju Suin menjerit ketakutan dan San Yi akan muncul di belakangnya untuk melihat. Apa yang terjadi? Ia tampak khawatir akan reaksi wanita muda itu dan mencoba mengendalikan diri. Yubing memberitahu Ju Suin agar jangan khawatir, menjamin bahwa ia bukan hantu. Ia mencoba menenangkannya dan melindungi semua orang di sana dengan penuh kebaikan. Kun Xian, Yu Gang, dan San Yi akan duduk di bangku dan sang pemimpin berkomentar bahwa wanita muda itu sangat menarik dan kemungkinan besar akan memikat hati. Para pria, ia tampak penasaran ingin tahu lebih banyak tentangnya. San Yi akan berkata bahwa wanita itu hanya tahu cara menolak dan rasa takut telah membekukan otaknya, menyebutnya sangat merepotkan, kesabarannya mulai menipis. Yubing berpikir bahwa wajar jika merasa takut dan tampak cukup tertarik dengan situasi ini. Ia ingin menyelesaikan segalanya dan melindungi semua orang dari bahaya. Sang pemimpin berpikir bagaimana cara mencairkan suasana canggung dan menatap Ju Suin yang tampak sangat tenang dan damai. Ia tertarik dan penasaran dengan situasi ini. Yubing berkata bahwa ia adalah pemimpin muda kultus. Dan bahwa ia bukan masalah, sambil memasang ekspresi sangat menakutkan dan tatapan jahat. Yubing berpikir bahwa wanita itu mungkin anggota pasukan pembunuh kiriman kultus. Ia curiga dan tidak lagi mempercayai siapapun. Ju Suin meminta sang pemimpin berjanji untuk bersuara agar ia bisa bicara, mengatakan bahwa ia akan menceritakan segalanya. Ia tampak sangat tegang dan takut pada sang pemimpin. Yubing menelan ludah dan berpikir apa yang sedang direncanakan bajingan kultus itu. Ia punya firasat buruk dan sangat curiga. Wanita muda itu bertanya apakah mereka datang untuk membunuhnya dan sang pemimpin bertanya apakah ia sudah gila. Ia seolah menikmati situasi ini. Kun Xian menyerang wanita muda itu, menyatakan bahwa ia berbahaya dan tak bisa dipercaya. Ia sangat marah dan tidak punya kesabaran padanya. Tangan Kun Xian mencengkeram leher wanita itu dan ia menjerit putus asa. Ia menggunakan segenap tenaga untuk mengakhiri hidupnya. Ekspresi wanita itu penuh keputusasaan, mulutnya terbuka lebar saat sang pendekar mencengkeram lehernya dengan erat. Ia tidak punya peluang untuk selamat. Kun Xian berkata ia sudah mati dan meletakkan tangan di kepalanya. Ia tidak menyesal, tetap serius. Atas apa yang baru saja terjadi? Yubing bertanya apakah ia diracun dan sang pendekar berkata itu lebih cepat daripada menekan titik nadi. Menjelaskan bahwa San Pilong melakukan hal yang sama. Ia tampak sangat siap. Sakra bertanya siapa mereka dan mengapa semua orang di dekat mereka saling membunuh. Ia bingung dan ketakutan. Sang wanita bertanya mengapa semua orang di sekitar mereka selalu saling membunuh. Ia merasa putus asa dan tidak mengerti apa yang terjadi. Kun Xian melihat keluar jendela dan Yubing berkata ia telah menyebutkan bagaimana orang di sekitar mereka selalu mati. Ia tampak sangat bingung. Sang pendekar menyerang wanita itu, melemparkannya ke samping dan berkata bahwa ia seharusnya memukulnya hingga pingsan sebelum membuat keributan dan ia meminta maaf. Ia sangat lugas. Yubing bertanya bagaimana ia tahu tentang Sang Pilong dan ia menjawab bahwa ia telah menanyakannya melalui proyeksi suara. Ia tampak sangat cerdas. Sang pemimpin bertanya kelompok mana dari kultus iblis tempat mereka bernaung dan siapa yang memimpin operasi. Ia sangat bertekad mengungkap semuanya. Sang Pilong sangat terkejut oleh pertanyaan itu dan wajahnya langsung berubah. Ia tampak sangat tegang dan takut pada tuannya. Yubing berkata bahwa ia telah bunuh diri sebelum melakukan apapun, bahwa ia menggunakan umpan, mendapat jawaban, dan ia tidak bodoh. Ia menunjukkan kecerdikannya. Kun Xian berkata ia mungkin aneh tapi tidak bodoh, dan jika mereka dilacak tanpa sadar, maka ada yang salah. Ia sangat curiga pada segalanya. Sang pendekar setuju dengan perkataan Yubing dan tampak waspada. Ia tidak sepenuhnya yakin dengan apa yang terjadi dan merasa curiga. Yubing sangat serius dan berpikir keras mencoba memahami situasinya. Situasi tampak sangat rumit dan berbahaya. Kun Xian memberitahu pemimpin bahwa jika mereka dilacak tanpa ia sadari, maka ada yang salah. Ia sangat curiga dan khawatir. Ia menyadari bahwa seseorang telah menandainya dengan aroma 1000 mil. Ia sangat cemas dan sepertinya sedang dalam masalah. Seseorang memegang ramuan ungu yang menimbulkan bau yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang menguasai seni pelacakan dewa. Kekuatan itu sangat dahsyat. Jejak aroma ini menghilang segera setelah seseorang ditandai agar tidak menyadarinya. Ini adalah metode pelacakan yang tak tertandingi. Mereka sangat cerdas.
Yubing setuju dengan perkataan sang pendekar dan bertanya apakah ada cara untuk menghilangkan bau itu. Ia sama sekali tidak menyukai situasi ini. Pun Xian berkata mereka bisa membakar aroma itu dengan panas matahari, namun sang pemimpin harus menahan rasa sakit. Ia bersikap sangat jujur. Yubing berkata ia bisa menahan sedikit rasa sakit dan menyuruhnya lanjut. Ia bertekad menyingkirkan masalahnya dan tidak ingin berada di situasi itu lebih lama. Sang pendekar menyuruh Yugan duduk bersila. Ia tanpa tahu persis apa yang ia lakukan. Ia akan mengobati sang pemimpin dengan kekuatannya. Pun Xian mulai menggunakan kekuatan merah yang sangat kuat dan wanita itu mulai menjerit kesakitan karena reaksinya. Situasi tampak tegang dan berbahaya. Kereta bergerak sangat cepat sementara segalanya di sekitar hancur lebur. Itu adalah adegan pelarian demi mencari tempat aman jauh dari semua masalah. Yugan berkata ia tidak akan melakukannya lagi dan lega itu hanya sesaat. Ia sangat marah dan jengkel harus melewati situasi tersebut. Pun Xian meletakkan tangan di kepala sang pemimpin dan kekuatan merah keluar dari tangannya. Ia seolah mengobati sang pemimpin namun rasa sakitnya tampak sangat hebat. Yubing berteriak bahwa Pun Xian bilang itu hanya sebentar dan memanggilnya bajingan serta menuduhnya berbohong. Ia tampak sangat menderita. Sang pendekar berkata itu hanya 15 menit dan sang pemimpin harus menahan sedikit lagi hingga sakitnya hilang. Ia sangat serius dan tampak tak peduli rasa sakit sang pemimpin. Pun berkata sang pemimpin itu bodoh dan ia menikmati semua ini. Ia menganggap penderitaan sang pemimpin lucu, yang membuatnya marah besar. Yubing menderita dan menjerit kesakitan sementara sang pendekar tampak menikmati situasi tersebut dan ia tidak tahu harus berbuat apa untuk keluar dari sana. Panah hijau melesat ke langit dengan kekuatan supernatural. Panah itu seolah membawa pesan atau meminta bantuan tempur. Sang pilong duduk di atas batu dengan pesan tertulis agar muncul di hadapannya atau mati. Itu ancaman yang sangat jelas dan kuat. Huximu berkata ia berani mengejek. Ia sangat marah dan haus akan balas dendam. Ia tidak sabar untuk membalas dendam. Huximu berpikir bahwa perintah pemimpin kultus itu salah dan semuanya telah kacau serta lepas kendali. Ia tampak sangat frustrasi. Ia berkata seharusnya ia membunuh pemimpin muda kultus itu saja, bahwa ia haus darah dan akan menghabisi siapapun yang menghalang jalannya. Ia sangat murka. Huximu berpikir daripada membunuh Yugan, ia seharusnya menjamin kebebasan sang pemimpin muda. Itu terlalu bodoh baginya. Pria itu bertanya sejak kapan kultus iblis menjadi begitu saleh. Ia sangat marah dan tidak setuju dengan apapun. Huximu berpikir bahwa perintah telah diberikan dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia harus patuh pada perintah pemimpinnya. Huximu memanggil Hio dan pria itu muncul. Segera untuk melihat apa yang dibutuhkan tuannya, ia sangat membantu. Hio memegang botol racun ungu dan simbolan yang bersinar di tangannya. Ia siap melakukan apapun yang diperlukan. Shimu menyebut pemimpin muda memiliki aroma yang mudah dilacak dan memperingatkan ia akan mulai mengikutinya sebagai bagian rencana. Pria itu memerintahkan Hio pergi ke Shanxi, melaporkan kejadian dan meminta bala bantuan dengan perintah kembali ke kultus setelah selesai. Meski Hio ragu, sang tuan tetap memasang ekspresi keras, menegaskan bahwa ia tidak ingin dipertanyakan. Penuh amarah, Huximu berjanji pada saat yang tepat ia dan Pun Xian akan berbagi nasib neraka. Mengikuti perintah atasan, pria itu mengumumkan ia akan mencari Pun Xian dan menyampaikan instruksi pada Yubing. Yubing menyadari panas di sekitarnya seolah menghapus semua jejak, bahkan aroma yang sebelumnya memenuhi udara. Sensasi sesak membuat Yubing tidak bisa menangkap apa yang wanita itu coba sampaikan, memicu frustrasinya. Ia akan mengamati Yubing yang tenggelam dalam pikiran, penasaran apa yang sangat mengganggunya. Saat itu, ia bercanda tentang kegugupannya, mengejek reaksinya pada bahaya dan membuat situasi makin tidak nyaman. Di tengah ejekan, Yubing menyadari bahwa ia memakai sarkasme untuk menutupi sesuatu yang lebih dalam yang belum kita ketahui. Kesal oleh provokasinya, ia mulai bertanya-tanya apakah wanita itu benar-benar tak bisa memikirkan hal lain selain dirinya sendiri. Meski nadanya santai, ia tampak menikmati betapa mudahnya ia membuatnya kesal. Wanita itu menatapnya tajam, mempertanyakan ketegasannya, menegaskan ia tidak akan mundur meski mencoba tetap tenang. Yubing menyadari komentar wanita itu mulai menguji kesabarannya. Di sanalah ia melihat gemetar di tangannya, tanda bahwa semua kepercayaan dirinya hanyalah topeng untuk menutupi rasa takut. Menyadari perilaku impulsifnya, Yubing mengungkapkan penyesalannya, mencoba meredakan ketegangan. Namun,
Wanita itu tidak membiarkannya begitu saja dan mendesak agar ia lebih jujur, menunjukkan betapa terganggunya ia oleh kata-kata kosong. Dengan sentuhan sarkasme, ia berkomentar bagaimana seharusnya ia bertindak namun tanpa menginginkan lebih dari sekadar penjelasan. Tatapannya mengungkap pikirannya. Terfokus pada seorang teman yang terlibat situasi rumit. Ingatan akan keluarga teman yang berpengaruh itu mengungkap fakta bahwa ia dikejar karena pengkhianatan keluarga. Atas semua ini, juga merenungkan implikasi dan dilema moral antara melenyapkan atau melindungi seseorang yang berisiko. Ia kan dengan lebih serius menyerap detail cerita, merenungkan bagaimana mereka bisa menangani situasi tersebut. Menganalisis segalanya, ia menyarankan bahwa membiarkan teman itu hidup bersembunyi bukanlah solusi yang bermartabat atau adil. Yubing menyerap kata-katanya dan mulai mempertimbangkan bahwa mungkin ada alternatif lain yang belum ia lihat. Kebingungan tetap ada di benaknya saat ia mencoba mengatur pikiran dan mencari jalan logis. Kau masih bertanya bagaimana prajurit sehebat itu bisa gagal? Pertanyaan yang membuatnya gelisah dan cukup curiga. Duduk bersama, mereka berbagi beban keraguan dan keheningan itu terasa sekeras urgensi untuk menentukan langkah selanjutnya. Yuga merenungkan apa yang mungkin ingin disampaikan wanita itu sementara rasa penasaran dan misteri menghantuinya. Muncul ide bahwa wanita itu mungkin mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang belum ia mengerti. Tanpa jawaban, ia mulai merasa ngeri seolah sesuatu yang besar akan terjadi. Pun Xian yang curiga dan lelah memutuskan bahwa lebih baik beristirahat sejenak demi menghindari risiko yang tidak perlu. Merasa akhirnya mengerti apa yang ada di baliknya tersebut, Yuga mulai bersiap secara mental. Ia berterima kasih dalam hati pada Pun Xian. Mengakui betapa pentingnya dukungan itu baginya untuk terus maju. Dengan tekad bulat, Yubing memutuskan tidak akan lari lagi. Dengan tujuan jelas, ia berangkat meninggalkan keraguan dan kebimbangan. Beberapa orang di luar tertawa dan mengobrol sementara makanan disajikan dan segalanya tampak ceria serta meriah. Seseorang menyajikan piring berisi rebusan berbagai sayuran dan udang serta piring lain berisi beberapa pangsit. Makanan itu tampak lezat. San Yakan berkata sudah lama ia tidak melihat Pun Xian belajar begitu cepat. Ia senang melihat perkembangannya dan tampak sangat puas. Wanita itu menyuruh orang-orang agar tidak berdiri di depan pintu lagi dan duduk di meja lain sementara Pun Xian memasang wajah sangat curiga. Yubing menyuruhnya menunggu sebentar dengan ekspresi sangat serius. Ia memiliki tatapan seseorang yang akan membuat masalah, seolah sedang merencanakan sesuatu. Yubing bertanya dari mana para pendekar itu berasal dan ia tampak sangat tertarik. Ia sangat penasaran. Pria itu menjawab bahwa mereka dari klan Macan Awan dan terkenal akan ilmu bela diri mereka. Ia tampak sangat bangga pada mereka. Pria itu menyuruhnya agar jangan mencari masalah dan menenangkannya bahwa segalanya akan baik-baik saja. Ia mencoba menenangkan Yubing dan melindunginya. Yubing berkata jika mereka ahli bela diri, itu sudah cukup baginya. Ia merencanakan sesuatu dan membutuhkan bantuan mereka. Ia memiliki sebuah tujuan. Yubing berpikir mereka akan mampu membuat Pun Xian sibuk setelah memberikan kerusakan besar padanya dengan kekuatan spiritual. Ia merencanakan sebuah serangan. Yubing berteriak sambil menyerang salah satu penjaga dengan geram. Ia sangat bertekad mendapatkan apa yang diinginkan dan tidak akan menyerah. Yubing berpikir ia akan membiarkan mereka menjadi pengalih perhatian. Dan kemudian melarikan diri. Semua penjaga menyerbu ke arahnya, ia siap menjalankan rencananya. Yubing berpikir mesti kekuatan spiritual ini bisa menghancurkan batu. Tubuh Pun Xian sangat kuat, ia akan pulih dengan cepat. Pun Xian sedang makan pangsit dan berpikir ia akan pulih dengan cepat. Ia sangat tenang sementara Yubing bersiap menyerang, tampak tidak terganggu. Yubing meminta maaf pada Pun Xian dan menyuruhnya jangan dimasukkan ke hati sebelum menyerangnya. Ia berekspresi sangat serius. Yubing melancarkan tendangan kuat ke dada sang pendekar hingga terpental. Ia menggunakan segenap tenaga dan tidak memberi ampun. Yubing mulai menggunakan energi dahsyat yang menyebar ke seluruh area. Ia menggunakan segenap kekuatannya dan tidak akan berhenti sekarang. Yugang dan Sakra sangat terkejut hingga mulut mereka menganga melihat kehancuran yang disebabkan Yubing. Mereka sangat ketakutan. Tangan Yubing berada di tubuh sang pendekar dan sepertinya serangannya tidak berhasil menembusnya. Ia sangat terkejut dengan situasi tersebut. Pun Xian berkata ini gawat dengan ekspresi menakutkan dan bertanya terbuat dari apa tubuh terkutuk itu. Yubing sangat ketakutan. Pun Xian dan sang pendekar terkejut saat Yubing mencoleknya di meja dan bertanya apakah ia menginginkan sesuatu. Mereka seolah tidak mengerti.
Yugang dan San akan kaget dengan sikap dan kekuatannya. Ia tampak sangat jengkel dan mereka tidak paham apa yang terjadi. Yugang bertanya apakah itu cara meminta sesuatu dan merasa sangat takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. San Akran bertanya sejak kapan itu dianggap sebagai colekan dan berkata bahwa Yugang gila. Yugang berteriak bahwa ia mau sesuatu karena sudah terlalu jengkel dengan segalanya. Yugang berteriak bahwa bajingan-bajingan itu berani membawa pedang di hadapannya dan perlu diberi pelajaran. Ia sangat marah. Para pendekar bertanya siapa bocah yang dimaksud lalu menghunus pedang mereka. Mereka sangat marah dan ingin menghabisi Yubing. Pun Xian berkata jika tuannya memanggilnya menggunakan kekuatan spiritual, itu karena ia sangat marah. Ia bersiap untuk hal terburuk. Yubing menyuruh untuk membiarkan semua tetap hidup agar mereka belajar, dan jika tidak bertobat mereka akan berurusan dengannya. Ia tidak akan memberi ampun. Pun Xian berkata ia patuh pada perintah tuannya dan mulai bersiap tempur. Ia tidak akan mengecewakannya dan sangat serius. Yubing berkata ia akan membuat mereka mengingat pertempuran itu seumur hidup dan mulai menyerang semua pendekar. Ia tidak takut pada siapapun. Yubing menjatuhkan beberapa pendekar dan mulai melarikan diri. Ia tidak punya waktu lagi untuk bertarung. Ia harus kabur. Salah satu pendekar kaget oleh kecepatan Yugang dan sangat terkejut dengan segalanya yang telah terjadi di sana. Ia bingung. Yubing berpikir sudah waktunya pergi dan ia akan kabur. Ia sangat bertekad untuk mendapatkan kebebasannya dan sedang terburu-buru. Yubing menggunakan kekuatan sangat dahsyat yang memicu ledakan di mana-mana dan berterima kasih pada klan Macan Awan atas pengorbanan mereka. Ia sangat cerdik. Yubing berpikir bahwa meski ia kehabisan ki, ia akan pergi sejauh mungkin selagi mereka menyibukkan Pun Xian. Ia bertekad melarikan diri. Yubing bertanya-tanya apakah ia sudah sampai di gerbang luar. Ia hampir berhasil melarikan diri dan merasa sangat yakin rencananya berhasil. Yubing berpikir ia akhirnya bisa hidup bebas dan segalanya berjalan sempurna. Ia sangat senang dengan bagaimana segalanya berakhir. Pun Xian berkata bahwa teknik meringankan tubuh tuannya sangat sempurna dan mulai mengejarnya. Ia tidak akan membiarkannya kabur. Yubing terkejut saat Pun Xian. Dia menyentuh bahunya dan bertanya-tanya bagaimana pria itu bisa sampai di sana begitu cepat. Dia merasa sangat ketakutan. Im bertanya apakah dia diperintahkan untuk menangkap semua orang hidup-hidup. Dia sangat gemetar menghadapi situasi itu dan tahu bahwa dia sedang dalam masalah besar. Pon Xian berkata mereka akan kembali. Dia tampak sangat serius dan tidak senang dengan apa yang baru saja terjadi. Pikirannya tampak menerawang jauh. Pon Xian berpikir bahwa mereka semua seharusnya sudah mati. Dan menunjukkan ekspresi yang sangat tajam. Dia tidak suka harus membunuh mereka. Sebenarnya dia tidak ingin melakukannya. Para pendekar memohon maaf atas kelancangan mereka dan bersujud memohon pengampunan atas pelanggaran yang telah mereka perbuat. Mereka tampak sangat menyesal. Pon Xian menyuruh mereka memohon ampun dan menegaskan bahwa mereka tidak layak dimaafkan atas pengkhianatan itu. Dia sama sekali tidak senang dan diselimuti amarah. Ying berpikir bahwa dia telah mempercayai klan Macan Awan untuk mengulur waktu agar dia bisa melarikan diri. Dia merasa sangat frustrasi dan tidak habis pikir. Juing berpikir mereka seharusnya tidak meminta pengampunan ataupun hukuman. Dia sangat marah dan tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Salah satu pendekar berpikir dia tidak akan sudi tunduk pada bocah seperti itu dan berencana menyerang saat Pon Xian lengah. Dia tampak sedang merencanakan sesuatu yang licik. Pon Xian menghantam wajah pendekar itu dengan keras dan berkata mereka tidak layak mendapatkan ampunan atas perbuatan mereka. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Pon Xian berteriak untuk menunjukkan siapa tuannya. Sementara Yugang berteriak bahwa dia akan membantai semua orang dan mencoba menyerang. Dia sangat murka dan merasa terganggu. Yugang sedang duduk di batang pohon mencoba menenangkan diri di saat segalanya mulai runtuh. Dia berusaha memahami segala hal yang telah terjadi. Im berpikir bahwa bahkan elit dari sekte iblis dan kekuatan spiritual mereka pun tidak berguna di hadapan Pon Xian. Dia merasa sangat terintimidasi. Im menyadari dia tidak mampu meloloskan diri dari cengkeraman Pon Xian dan berpikir bahwa ini benar-benar bukan gayanya. Dia tidak akan bisa kabur dan berada dalam keadaan syok. San akan memanggil sang tuan muda dan menunggu. Dia mengatakan sesuatu. Dia tampak sangat penasaran dengan apa yang akan diucapkan pria itu dan menunjukkan ekspresi serius. Wanita itu bertanya apakah dia benar-benar berniat membunuh Pon Xian. Dia tampak sangat ingin tahu tentang niat dan apa yang sedang dia rencanakan. Yugang berkata bahwa serangannya tidak membidik titik vital dan bilahnya bahkan tidak mampu menggores pria itu. Dia tampak sangat marah dan frustrasi. San akan bertanya apakah itu terjadi.
Karena pedangnya murah dan menatapnya dengan wajah mengejek, dia sengaja memancing emosinya dan tampak sangat menikmati momen tersebut. Yuga menjadi kesal, menyambar pisau, dan menatapnya tajam. Dia sedang memikirkan bagaimana cara menghabisi pendekar itu dan berusaha menenangkan diri. Sun Yakan melihat pisau itu, melompat mundur, dan berteriak terkejut. Dia tidak menyangka Yugang akan menyambar pisau itu dan dia sangat kaget dengan situasi tersebut. Sun Yakan bertanya-tanya apakah Poncian adalah monster baja dan bagaimana dia bisa memiliki bawahan yang begitu kuat. Dia benar-benar terkejut dan terguncang. Yugang bertanya kemana arah. Dari semua pembicaraan ini dan tampak sangat jengkel, dia marah serta frustrasi dan tidak menyukai arah percakapan tersebut. Sun Yakan bertanya apakah dia ingin melarikan diri, memanggilnya brengsek, dan menawarkan bantuan. Dia tampaknya sangat menikmati situasi pelik ini. Im bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk membantu. Dia merasa sangat curiga padanya dan tidak mempercayai siapapun di sana. Sun Yakan menunjukkan sebuah anting-anting dan bertanya bagaimana pendapatnya dan apakah dia ingin bermain-main dengannya. Dia mencoba meyakinkan pria itu tentang sesuatu. Wanita itu bertanya apakah dia ingin bermain dengan anting tersebut dengan tatapan yang sangat mencurigakan. Dia mencoba membujuknya bahwa itu adalah ide yang cemerlang. Jing berkata itu tampak sangat mencurigakan dan bertanya benda apa sebenarnya itu. Dia sama sekali tidak yakin dan sangat waspada. Sun Yakan berkata itu adalah pil yang akan mengacak-acak isi perutnya. Dan dia akan bisa melihat banyak orang. Dia tampak sangat bersenang-senang dengan kekacauan tersebut. Im bertanya apakah wanita itu ingin dia memakan benda itu dengan ekspresi sangat ketakutan. Dia tidak mengerti apa tujuannya. Sun Yakan berkata itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa, tapi pil itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Dia tampak sangat cemas namun bertekad untuk menelan pil tersebut. Sun Yakan menyuruh tuan muda brengsek itu untuk mendengarkan. Baik-baik karena setelah dia meminum pil tersebut, Yugang harus memberitahu Poncian tentang hal itu. Dia sudah menyusun sebuah rencana. Poncian berkata dia bisa saja melarikan diri dan menyebutkan soal semak-semak, menyuruh mereka untuk terus mengawasinya. Sepanjang waktu, dia merasa khawatir dengan situasi itu dan takut Sun Yakan mungkin akan benar-benar melarikan diri. Juing berkata dia akan pergi sejauh mungkin dan Sun Yakan akan melakukan pelariannya. Dia merencanakan cara untuk kabur dari Poncian dan tampak sangat cerdik. Sun Yakan berpikir bahwa Poncian akan mencarinya saat mereka kembali dan dia juga akan meloloskan diri. Dia tampak sangat bersemangat dengan rencana itu. Sun Yakan berkata, dia akan membuat Poncian sibuk selama 1 jam dan dia akan menelan pil itu demi Yugang karena menurutnya itu sangat keren. Dia tampak sangat menikmati aksinya. Im berkata dia akan sangat berterima kasih tapi merasa kasihan pada bagian belakang wanita itu, dia khawatir tentang apa yang akan terjadi dan tidak memahami logikanya. Sun Yakan bermaksud menunjukkan pada Poncian rasanya dikhianati dan mulai tertawa keras. Dia sedang merencanakan sebuah pengkhianatan dan tampak sangat antusias dengan semuanya. Im berkata itu tidak masalah dan berkat Sun Yakan, dia merasa optimis rencana mereka akan berhasil. Dia tidak melihat ada jalan keluar lain. Sun Yakan berkata, tidak ada makan siang gratis dalam dunia bisnis dan pria itu harus mentraktirnya minum nanti. Dia selalu menemukan cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Sun Yakan menunjukkan tatapan yang sangat mencurigakan dan mulai mengusapkan tangannya ke mulut. Dia tampak sangat puas dengan situasi tersebut dan tidak sabar menjalankan rencananya. Yugang berlari menjauh sementara kereta mulai berangkat, yakin bahwa rencananya akan berhasil. Dia sangat terburu-buru untuk melarikan diri. Sun Yakan berteriak bahwa alam sudah memanggil dan meminta kereta segera dihentikan. Dia tampak sangat terdesak dan tidak bisa menahannya lagi. Dia siap memulai rencananya. Poncian menunjukkan ekspresi yang sangat serius dan tampak sangat curiga. Dia tidak akan jatuh ke dalam jebakan Sun Yakan, dia tetap sangat waspada. Roda kereta mulai berputar dan kendaraan itu mulai melaju menjauh. Dia bergerak dengan sangat cepat, berusaha melarikan diri dari semua orang. Sun Yakan berteriak bahwa kereta telah berhenti dan sekarang dia akan membunuhnya. Dia tampak sangat bersemangat dengan rencananya, sangat percaya diri, dan merasa sangat cemas. Poncian memegang kendali dan menarik kuda-kuda yang mulai bergerak. Dia tidak naif dan selalu mencurigai segala hal. Poncian berpikir apakah mereka benar-benar mengira dia akan tertipu oleh hal itu. Dia merasa sangat marah, namun tetap cerdik dan memperhatikan setiap detail di sekitarnya. Ia melihat situasi menjadi gawat, berteriak agar Poncian segera menghentikan kereta. Dia merasa putus asa dengan situasi itu dan sangat ketakutan. Cian memperingatkan tuannya untuk tidak tertipu oleh trik wanita itu dengan nada yang sangat serius. Dia sama sekali tidak mempercayai Sun Yakan dan tetap waspada.
Ying berteriak bahwa dia tidak mengerti betapa gawatnya situasi ini, bahwa wanita itu harus berhenti, dan itu adalah perintah mutlak untuk segera menghentikan kereta. Dia benar-benar putus asa. Jui menjerit bahwa itu adalah perintah untuk menghentikan kereta dan menunjukkan ekspresi ketakutan saat kereta mulai melaju semakin cepat. Dia benar-benar berada dalam masalah. Ying berteriak untuk berhenti sekarang dan mulai mengerahkan kekuatannya untuk menghentikan kereta. Dia tidak akan membiarkan wanita itu pergi jauh. Dia bertekad untuk berhasil. Dia menjadi sangat marah sementara San Yakan terus berteriak, menyuruh mereka untuk membersihkan kekacauan di kamar mandi. Pada saat itu, energi panas melonjak di perutnya saat dia berteriak memohon mereka untuk berhenti. Pada saat itu, yang lain tiba sambil meneriakkan tuannya, tapi dari dalam kereta terdengar jeritan dan mereka sudah berada di sisi lain dengan Yu Bing yang menangkupkan kedua tangannya. Chen melompat sambil meminta maaf kepada tuannya. Saat dia mendarat di tanah, dia berkata tidak menyangka tuannya akan benar-benar mengotori dirinya sendiri. Yu Bing yang murka berkata bahwa Chen telah melanggar perintah langsung dan karena itu akan menerima hukuman. Di belakangnya, Chen berkata itu adalah langkah yang diperlukan baginya untuk menjadi guru agung. Yu Bing berbalik dengan lebih marah lagi, bertanya apakah untuk menjadi guru agung di kehidupan ini dia harus menanggung penghinaan yang begitu memalukan. Chen hanya memalingkan wajah dan tiba-tiba membungkuk, meminta maaf kepada tuannya karena gara-gara dirinya situasi menjadi tak tertahankan. Setelah itu, mereka harus mengganti kereta. San Yakan tampak seperti telah kehilangan jiwanya sementara Yu Gang berpikir wanita itu telah mengeluarkan bahkan hal yang tidak dia miliki. Tapi pada saat itu dia berbisik, menyuruh mereka untuk mencoba lagi. Yu Gang bertanya apa yang dia bicarakan. Saat dia melihatnya, San Yakan sedang menggertakkan gigi dan dia berteriak menanyakan mengapa dia melakukan semua ini. Karena dia, San Yakan menyuruhnya diam sambil menegaskan bahwa keluarga San tidak pernah menyerah. Pada saat itu, Pon Qian membuka pintu kereta sementara Yu Gang berteriak agar dia menjauhkan wanita tidak rasional ini darinya. Di saat yang sama sebuah tebasan mengarah ke dinding dan San Yakan mencengkeram kakinya sambil berteriak. Pon Qian dengan nada menakutkan berkata ini tidak bisa berlanjut, dia harus melenyapkan gadis itu. Mendengar ini, keduanya merasa ketakutan. Yu Gang menyuruhnya menunggu karena tidak perlu berlebihan. Seperti itu hanyalah sakit perut biasa. San Yakan yang masih berpegangan erat sudah kehilangan seluruh harapannya. Melihat adegan itu, Yu Gang berteriak menanyakan apakah dia akan melanggar perintah lagi. Setelah mendengar ini, Pon Qian menjatuhkan pedangnya dan memohon maaf, mengatakan dia akan melakukan apa yang diperintahkan. Dari bawah, Ying berteriak bahwa keadaan akan menjadi kacau jadi dia harus membawanya pergi jauh. Sementara itu Pon Qian melompat dengan San Yakan di pelukannya. Saat mereka pergi, Yu Bing mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke sisi lain hutan sambil berterima kasih atas pengorbanan berani San Yakan. Dia berpikir jika menggunakan teknik tuas, Pon Qian akan mengejarnya dalam sekejap, jadi dia mendarat di tanah dan berkata tempat ini seharusnya sudah cukup untuk bersembunyi. Kemudian Chen lewat sambil berkata bahwa jejak kaki tuannya berakhir di sana. Yi mendengarkan semuanya sambil bersembunyi di bawah rumput. Dia mendengar Chen bertanya-tanya di mana tuannya berada karena tidak mungkin dia menyerah menjadi pemimpin sekte dan melarikan diri. Mengira tuannya telah diculik, Chen melompat melewati hutan. Yuga merasa lega setelah dia pergi karena dia perlu tetap tenang dan diam di tempat itu. Dia terus menghitung sampai mencapai angka 20.000 dan berdiri berpikir Chen sudah pergi. Namun saat dia selesai berdiri, dia terkejut bukan main karena Chen berdiri di sana menunggu di semak-semak. Sambil menundukkan kepala, Chen berkata bahwa sang tuan kemudian akan mempelajari seni mengendap-endap. Berkeringat dingin, dia berkata bahwa di dunia persilatan, Jiang Hu, seseorang tidak pernah tahu kapan mereka mungkin membutuhkannya dan tuan muda juga seharusnya mempelajari seni pelacakan. Karena sudah selesai, dia membungkuk dan mulai berjalan pergi karena jalan masih sangat panjang. Di depan. Namun dari belakang Chen memanggilnya, Yi menoleh ke belakang dengan takut, menyadari dia harus menundukkan kepala. Dengan keringat bercucuran, dia berbalik tanpa mengerti. Namun Chen berkata bahwa iblis langit telah memerintahkannya untuk membawa sang tuan ke jalan tertinggi, jadi upaya untuk menghindari takdir ini tidak bisa diterima karena ini sudah ketiga kalinya. Yi menyadari dia baru saja berpura-pura bodoh di kesempatan lain dan dengan gagap mencoba bertanya apakah dia sedang dituduh. Pon Qian berkata bahwa pemimpin tertinggi tidak boleh kehilangan kepercayaan, jadi dia harus menundukkan kepala. Yu Gan bertanya logika macam apa itu karena dialah tuannya yang memberikan perintah. Namun Pon Qian tetap menyuruhnya menundukkan kepala. Dia sudah sangat murka mendengar ini dan memanggilnya bajingan.
Tapi pada akhirnya dia menundukkan kepala, mengatakan dia memang berniat untuk melakukannya. Poncian memerintahkannya untuk mengulang bersamanya sekarang. Aku adalah pemimpin sekte iblis dan tidak ada di dunia ini yang menakutiku. Dari tanah, Yuga mulai berbicara, namun karena suaranya terlalu pelan. Poncian menyuruhnya bicara lebih keras. Dia berteriak sambil mengumpat bahwa dia akan menjadi pemimpin sekte. Poncian yang marah menyuruhnya untuk tidak mengumpat dan terus melakukannya. Lalu dia mulai bicara semakin keras. Setelah beberapa saat, malam telah tiba di dalam kereta. Ying berpikir bahwa masalah demi masalah terus terjadi gara-gara Poncian. Selain itu, dia teringat wanita gila itu meminta bantuan pada Poncian si bodoh. Poncian telah menekan titik sarafnya dan itu membuat San Yakan tidak bisa bergerak sedikit pun. Ying menatapnya, berpikir bahwa wanita itu juga telah banyak menderita. Pada saat itu, seseorang berkata ada kereta dengan roda patah yang menghalangi jalan di luar. Seorang pria memperkenalkan diri sebagai Wonding, pengawal yang ditugaskan, meminta bantuan karena kereta mereka mogok. Ying melihat ini dengan geram karena mereka menggunakan trik yang sama lagi sebagaimana anggota sekte yang tidak punya kreativitas, jadi dia menyuruh Poncian melakukan hal yang sama. Terakhir kali, Poncian melemparkan kereta itu ke samping sementara keduanya ketakutan. Sang pengawal memohon setidaknya bawalah nona muda itu. Saat dia masuk, Ying hanya menyuruhnya masuk dengan cepat. Di dalam ada mereka bertiga, wanita itu memperkenalkan diri sebagai Wang Yok dan berkata dia sekarang berada di bawah asuhannya. Juing menatapnya dengan licik, berpikir. Setidaknya wanita ini sopan, lalu dengan dingin dia menyuruhnya diam jika ingin tetap hidup dan tidak menyanyiakan nyawanya untuk hal semacam itu. Dia menjawab bahwa jika dia takut mati, dia tidak akan berada di sana. Juing memanggilnya bodoh, bertanya mengapa menurutnya Poncian membiarkannya masuk. Itu adalah untuk melindungi nyala api harapan dan seseorang bisa menggunakannya untuk memadamkannya sekali dan selamanya. Tapi itu tidak masalah, dia hanya menyuruhnya tidak melakukan. Itu karena dia tahu wanita itu dikirim oleh Summon. Di sisi lain, wanita itu berbicara mengatakan bahwa dia mencintainya dan itulah sebabnya tidak ada risiko yang berarti bagi dirinya. Yugan tersentak hanya dengan mendengarnya. Hei semuanya, apa kalian menikmati cerita ini? Aku sangat menyukainya. Jika kalian ingin mengikuti bagian selanjutnya, pastikan untuk berlangganan saluran ini dan berikan suka. Sampai jumpa di cerita berikutnya, teman-teman.